Halo Mbak Dila malam. Halo, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Karena sekarang sudah 19.34, kita mulai aja ya acaranya. Nah, mungkin sebelum kita mulai, saya punya satu request. Boleh dong Bapak Ibu sekalian di sini di on cam semua. Karena ini kan kita semuanya wajah yang kenal ya. Emang sudah sering ngobrol dengan Kang Afis, sudah sama teman-teman yang seperjuangan belajarnya gitu ya. Bolehlah kita on cam biar makin akrab, biar makin kenal lagi nih teman-teman yang seperjuangan ini kayak apa sih wajahnya mungkin kayak gitu. Apalagi kalau yang beda angkatan pasti mungkin belum kenal ya. Nah, biar kita konsepnya hari ini santai ngobrol, karena ini benar-benar webinarnya eksklusif hanya untuk teman-teman yang sudah daftar komprehensif dan master saja. Jadi benar-benar orang-orang yang terpilih nih yang bisa ada di sini. Gitu. Boleh sambil kita tunggu untuk on cam-nya, perkenalkan saya Dila Solisa Wahid, bagi yang belum kenal, biasa dipanggil Mbak Dila kalau di WA gitu. Malam ini saya akan menjadi moderator sekaligus MC untuk acara ini. Nah, penasaran nih, ini kan Bapak Ibu semua kan se-Indonesia ya, boleh nggak nulis di chat gitu, tulis dari sekarang itu sedang posisinya di kota mana sama gimana nih perasaannya belajar grafologi akhir-akhir ini. Saya tunggu di chat nih, misal nih saya di Bandung gitu kan, wah lagi mumet gitu, ternyata ujiannya belum selesai, misal. Atau, oh saya di Papua semangat banget nih lagi berapi-api karena belajar tuh lagi semangat-semangatnya banget. Nah kayak gitu. Ibu Grace nggak bisa on cam nggak apa-apa. Mbak Husnul Jakarta lagi pusing ujian. Oke, semangat banget. Itu kan. Ini boleh yang lain. Makassar juga masih ujian. Oh, ini banyak masalahnya di ujian ya. Yang ini dong, yang sudah, wah saya sudah menghasilkan ribuan analisa dari grafologi misalnya gitu, atau sudah menghasilkan jutaan misalnya. Itu boleh juga tuh ceritain tuh kayak gitu. Nah, kayak gitu. Berarti banyak ya ini ada di Bandung, ada di Semarang, ada Jakarta, Tangerang Selatan. Keren nih, rame banget kayaknya. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak semua buat Ibu Bapak yang udah mengisi chatnya. Senang sekali kita ternyata malam ini pesertanya bukan hanya hadir untuk mendengarkan materi DKKP ya, tapi juga sebenarnya sedang dalam fase penting dalam perjalanan di belajar grafologi nih kayak gitu. Saya gitu juga ngecek ya di kuesioner yang kemarin tuh pas Bapak Ibu ngisi form pendaftaran gitu, ada yang masih statusnya belajar komprehensif, ada yang sudah masuk master tapi belum selesai, ada juga yang udah lulus, udah praktek, bahkan sudah menggunakan grafologi di dunia profesional. Keren. Jadi masing-masing punya fasenya masing-masing. Nah, jadi malam ini kita tuh juga bukan sekedar webinar biasa. Ini seperti kayak nyantai lah kita ngobrol-ngobrol santai, refleksi sambil ngeliat gimana nih nanti arahan baru dari program master yang sedang digodok oleh Kang Afif kayak gitu. Kita nanti ada hal-hal baru, nanti akan kita ditunjukin oleh Kang Afif nih apa hal-hal baru yang akan bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam perjalanan di grafologi ini. Kayak gitu. Kalau tadi kita, kalau misalnya kita baca di form pendaftarannya ini ya, ada berapa nih yang paling menonjol gitu. Pertama, banyak yang merasa ternyata belum percaya diri untuk praktek gitu. Karena kenapa? Karena takut salah baca tanda atau bingung harus mulai dari mana. Itu ada. Ada nggak yang kayak gitu? Kalau ada boleh komentar di kolom komentar. Terus ada juga yang merasa ternyata tantangannya itu di waktu dan di fokusnya. Bisa sih materinya, tapi masalahnya materinya berasanya kayak banyak, buku yang tebal, tandanya detail gitu kan. Jadi kadang-kadang gimana ya cari cari waktu untuk fokusnya. Nah, itu ada juga tuh yang masalah kayak gitu. Kalau ada juga boleh ngacung. Gitu. Yang ketiga juga ada yang merasa ternyata merasa bermasalahnya, oke saya sudah fokus, saya sudah cariin waktu di sini, eh di bagian scoring dan nyusun threads kayak challenging ya. Ada nggak sih cara lebih simpelnya untuk scoringnya? Nah itu juga ada tuh orang yang merasa seperti itu gitu. Mungkin worksheet yang ngerasa, oh my God apa ini, ngeliatin worksheet udah pusing duluan. Nah itu juga ada, saya ngisi liatin di kuesionernya. Ada juga yang merasa, oh ternyata, oh enggak, oke, saya udah mulai menggunakan grafologi nih, dan ternyata kelihatan banget manfaatnya. Jadi udah dipakai grafologi, ada yang untuk konseling, di sini saya lihat ada HR, ada yang coaching, ada yang pendidikan, ini keren ya, pelatihan, bahkan untuk mendukung pekerjaan profesional lainnya. Tapi juga masih ada kebutuhan untuk membuat analisa yang sistematis dalam mudah dipresentasikan. Nah itu mungkin salah satu challenging-challenging yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian. Nah itu menurut saya juga menarik sih, karena malam ini tuh banyak pertanyaan yang sama. Gimana caranya supaya ilmu grafologi ini bisa dipelajari dan di apa sih langsung langsung dipraktekkan dengan enak kayak gitu, dengan sistematis kayak gitu, dan berasa kayak untuk bisa lebih berani terjun ke dunia grafologi yang profesional. Ternyata di sini banyak yang bilang butuh ilmunya lebih dalam gitu, pengen belajar lebih dalam gitu. Tapi mungkin ada tantangan juga nih, gimana ya caranya supaya bisa belajar lebih dalamnya itu supaya lebih enakan, lebih cepat ditangkapnya. Nah kayak gitu.
Mungkin di sini sebelum kita ngajak Kang Afif untuk sharing-sharing, em, ini deh, boleh nggak ditulis lagi dalam kolom komentarnya kayak kayak yang diisi di form kemarin, teman-teman Bapak Ibu di sini posisinya sekarang yang mana nih yang paling menggambarkan. Ketik satu kalau masih belajar dan belum berani praktek. Ketik dua kalau sudah praktek tapi masih untuk pribadi atau lingkungan terdekat. Ketik tiga sudah mulai menerima jasa tapi belum rutin. Dan ketik empat kalau sudah rutin menggunakan grafologi dalam pekerjaan atau profesi. Gitu. Satu untuk yang masih belajar dan belum praktek, dua untuk yang sudah praktek tapi masih untuk pribadi dan lingkungan dekat, tiga untuk yang sudah menerima jasa tapi belum rutin, dan empat untuk yang sudah rutin menggunakan grafologi dalam konteks profesional. Satu, satu, dua, dua, tiga, satu, tiga, tiga, dua. Ini, oh akhirnya ada satu yang angka empat, Bu Lucy. Sisanya satu, satu, dua, dua, tiga, empat kayak gitu ya. Ini luar biasa. Jadi saya pengen penasaran nih, pengen mengundang ibu-ibu dan bapak sekalian. Ada bapaknya nggak di sini? Tadi saya nggak ada Pak James sih. Jadi Iya, ibu-ibu, nah ibu-ibu dan bapak kalau kayak gitu, plural untuk kalau yang ibu-ibunya bapaknya single. Kayak gitu. Gimana? Boleh nggak bercerita singkat gitu? Tenang, ini bukan ujian ya. Saya cuma pengen sharing-sharing aja gini kan. Eh, Gimana sih teman-teman ini, Bapak Ibu sekalian ini tuh ketika menggunakan grafologi gitu, sharing singkat aja pengalamannya untuk yang sudah pernah profesional ya, baik untuk klien, untuk konseling, untuk HR, coaching, pendidikan atau pelatihan apapun gitu. Nah, orang yang nanti sharing kayak kita bisa kasih buku nih, bukan buku sih e-book. Jadi kita itu ada satu atau dua e-book terbaru yang bisa kita berikan untuk tiga orang Bapak Ibu yang mau bercerita tentang gimana sih penggunaan yang sudah menggunakan grafologi dalam dunia profesionalnya. Gitu. Ada nggak yang mau? Ini bukunya menarik loh. Ada yang mau tahu judulnya nggak? Ini judulnya nggak ada. grafoterapi. Iya. Grafoterapi yang buku lain lagi. Itu mah buku bukan e-book. Ini bukunya benar-benar baru. Belum ada satupun orang di dunia ini selain tim grafologi Indonesia yang pernah melihat, mendengar, dan menyentuh e-book ini. Nah, ini tuh benar-benar eksklusif. Hanya yang paling pertama akan mendapatkan adalah Bapak Ibu yang ikutan webinar malam ini. Nah, ada yang mau nggak dapat e-booknya? Mau. Kalau mau, berarti ayo coba tolong bagi share pengalamannya ke teman-teman di sini gimana sih dalam pengalamannya dalam menggunakan grafologi dan gimana cara menerapkannya dalam dunia profesionalnya. Mungkin boleh ke Mbak Uci dulu ya. Silakan, nanti Baik, juga ada beberapa lagi yang lain nih. Boleh kita silakan Mbak Uci dulu. Gimana Mbak Uci? terima kasih kesempatannya Mbak Dila. Salam kenal semuanya juga untuk Kang Afif dan tim Grafologi Indonesia. Senang sekali bertemu di malam hari ini dan hari ini tentu saja sangat spesial karena ada hal-hal baru yang akan dibagikan dari Grafologi Indonesia. Nah, pengalaman untuk grafologi sendiri kebetulan memang sudah lama belajar. Kemarin juga sempat ambil untuk masternya yang offline, ketemu dengan Pak James dan teman-teman yang ada di sini. Nah, itu kayaknya pengalamannya luar biasa dan ujian udah diselesaikan semua, tinggal laporannya belum selesai dikirimkan karena laporannya nyelip entah kemana mesti ngitung lagi gitu. Nah, pengalamannya adalah untuk grafologi sendiri itu tentu saja sangat-sangat luar biasa. Yang saya gunakan sejak beberapa tahun ini adalah tentunya untuk rekrutmen, untuk tenaga kerja yang akan hadir itu biasanya sudah pasti saya akan cek melalui grafologi. Kemudian saya ada buka kelas untuk anak-anak remaja umum. Kemudian ada healing kelasnya juga yang menggunakan grafoterapi dan buku Kang Afif yang terbaru itu keren banget. Jadi silahkan ibu-ibu beli, promosi lagi kan. Itu benar-benar eh, validasi yang oke sekali untuk menterapi melalui grafologi ataupun melalui tulisan tangan dan simbol-simbolnya. Karena sebelum ada buku tersebut, saya melakukan dan ternyata setelah ada bukunya itu tervalidasi semuanya bahwa ada traits-traits yang ataupun simbol-simbol yang untuk ketenangan, kemudian meningkatkan konsentrasi dan lain-lain. Jadi, selama ini saya gunakan grafologi sebagai ya tentu saja melihat karakter, bakat, kemampuan potensi seseorang anak dan remaja juga umum juga menghealing ataupun juga untuk menterapi dan tentunya untuk diri sendiri juga untuk keluarga. Kurang lebih seperti itu, maju terus grafologi Indonesia. Mantap.
Keren, keren. Banget, keren. Wah, terima kasih Mbak Uci. Ini berarti orang yang benar-benar sudah mempraktekkan grafologi. Dan grafologi juga bukan cuma sekedar mengenal kepribadian yang digunakan, tapi sampai untuk healingnya kayak gitu. Itu keren banget. Jadi sudah the next level nih penggunaan grafologinya. Thank you so much Mbak Uci. Nanti nantikan hadiah dari kita akan ada 2 ebook yang akan kita kirimkan buat Mbak Uci. Nanti bisa sama Mbak Irna ya untuk lebih detailnya. Nah, ada lagi nggak yang mau kayak Mbak Uci? Ini benar-benar ebooknya baru loh. Benar-benar judulnya aja belum saya belum di ini tadi nih. Belum di-spill. Boleh, Mbak Siapa? Dila. Bu Anggreni, mangga Bu. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari kota hujan. Oke, ya saya posisi di Bogor. Baik, Bapak Ibu, eh, ini kesempatan luar biasa. Jadi sempat juga di waktu di Neo ya untuk apa kelas em, offline Mbak Dila ketemu di sana. Eh, saya menggunakan profesional belum berbayar, tetapi terkait dengan pekerjaan. Karena saya dosen, jadi salah satu kegunaan adalah memaksa mahasiswa sekarang menulis. Karena apa namanya semua serba apa touchscreen apa itu membuat mereka tidak terlatih untuk menulis. Nah ini dengan menulis akhirnya bisa apa namanya. Jadi kalau di tugas di awal ketika menulis Mbak Dila mereka itu pasti banyak keluhannya, banyak protesnya ya. Kerjakan sinopsis itu apa namanya 2-3 halaman menulis. Nah, dari sini memang saya hanya skimming, baru nanti kelihatan ada yang tanda-tanda yang istimewa. Nah, itu. Nah, itu nanti lanjut dengan konseling, termasuk juga yang sudah mendaftar konseling. Kebetulan saya juga tim konseling di kampus, tim konselor di kampus. Nah, ini juga menjadi saya gunakan untuk apa screening awal. Nah, ini meskipun tidak saya buat laporan rinci, tapi terkait dengan apa keluhannya itu terkonfirmasi dalam tulisan. Jadi selama ini jadi itu yang apa misalnya kurang percaya diri atau tadi apa susah berbagi waktu kan mahasiswa banyak maunya gitu nanti terus apa banyak mendaftar kegiatan kemudian nanti stres sendiri. Nah, ini hal-hal seperti itu uh, sangat bermanfaat sih dari sebagai apa namanya sebagai dosen dan mulai anak apa mahasiswa jadi apa namanya uh, mereka jadi kemudian oke baru setelah 7 kali itu mereka akhirnya merasa manfaatnya menulis jadi mulai merasa oke setelah ketujuh ini tulisannya jadi lebih bagus gitu. Ini sih Mbak Dila pengalaman apa tapi masih tadi memang masih terus belajar apa namanya digunakan terutama tadi latihan untuk memahami tanda-tanda dari yang apa namanya yang dipelajari selama ini itu Mbak Dila dan Bapak Ah, Ibu. iya, Makasih. keren Ibu Anggreni. Jadi dipakai di kampusnya salah satunya sebagai media untuk screening, untuk konsultasi sebelum konsultasi ya buat para mahasiswanya. Nah, kalau kayak gitu, kepake nggak Bu materi-materi di master? Kan Bu Anggreni udah belajar master nih. Banyak kepake nggak ketika menganalisa yang tulisannya muncul di mahasiswa itu yang dari master? Kan kalau dari CHA ada, dari yang master membantu menambah nilai value Ibu nggak ketika menganalisa itu? Oh, saya belum belajar master Mbak Dila, jadi ini Eh, baru mau tertarik Mau ini ya? belajar Nah, berarti PHA saya belajarnya. Jadi Ibu baru yang itu apa? benar. Saya manfaat sih saya seneng baca yang malah yang buku lama tuh Mbak Dila meskipun apa namanya ini Ya, tapi itu justru buku lama itu sangat bermanfaat untuk buku apa? lama yang mana ya? Saya kan angkatan lama banget. Ah, iya, iya, iya. Buku yang masih itu Mbak masih Iya. ini itu sangat membantu meskipun tadi harus ragu Iya, dengan mirip apa kok sih Bu, bukunya nggak jauh-jauh beda. Berarti ini buat Bu Anggreni benar kalau untuk konsultasi itu nanti tanya deh sama yang udah belajar master. Akan jauh lebih banyak improvementnya dalam mengenali permasalahan yang ada dalam diri si calon klien kita itu, yang hal-hal yang belum tergali, yang tersembunyi itu bakal lebih banyak kelihatan dari nanti kalau udah belajar master. Nanti simak aja Kang Afio akan nunjukin apa aja sih dipelajari di master dan apa aja dan gimana hal-hal baru yang akan kita pelajarinya. Gitu. Oke, ya
Terima kasih Bu Anggreni. Ini keren banget ceritanya gimana sudah mengaplikasikan dari CHA aja udah sekeren itu gitu bisa mengaplikasikannya apalagi nanti sampai master ya gitu. Oke, kita berarti satu lagi mungkin. Nah, ini sudah ada angkat tangan nih, Mas Irsyad. Ya, suara saya terdengar ya, Mbak Dila. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Kang Afif. Jumpa lagi. Saya kebetulan alumni CHA COVID waktu itu, dan saya dinobatkan sebagai peserta paling muda waktu kegiatan CHA. Namun saat itu dan pertemuan malam ini membuat saya senang sekali dan semangat antusias kembali untuk menyelesaikan ujian akhir CHA saya yang sampai saat ini saya belum submit terakhir untuk laporannya. Tapi ini membuat saya sebagai alumni itu kayak kita masih dipedulikan begitu loh. Nah, beda sama lembaga-lembaga yang lain yang mungkin hanya sekadar setelah selesai kita dibiarkan begitu saja, tapi ini bentuk LKP Grafologi Indonesia itu bentuk tanggung jawabnya kepada alumninya begitu. Nah, dan saya juga semakin semangat karena barusan Kang Afid habis dari Makassar bawa materi di Himsi Sulsel. Kemarin sempat mau daftar tapi kehabisan kuota Kang. Sayang sekali, tapi setidaknya lewat kehadiran Kang Afif datang ke Makassar, ilmu grafologi di Makassar akhirnya hidup gitu. Meskipun dulu masih ada yang merasa cuek terkait ilmu ini. Dan saya bukan praktisi profesi psikolog, tapi saya ilmuwan. Ini membuat saya sangat terbantu lewat kegiatan komunitas sosial yang saya geluti begitu. Mulai dari ilmu grafologi saya gunakan sebagai tim rekrutmen pengurus organisasi dan meskipun hal sekecil itu tidak menghasilkan uang, tapi ini menjadi bentuk kegiatan saya untuk menyebarkan ilmu baru begitu loh. Bahwa ternyata ada ya ilmu seperti grafologi yang memang ini jadi skill potensi untuk bisa dikembangkan di semua orang dan saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari LKP Grafologi Indonesia. Terima kasih banyak atas ilmunya. Terima kasih Mbak Dila. Wah, keren banget. Ini semangatnya sedang berapi-api banget nih, apalagi di Makassar kemarin berame. Benar, Kang Afif baru balik dari Makassar ya, Kang Afif ya. Dan itu, wah, Masya Allah sekali di HIMSI-nya, ada acaranya serame itu. Setelah itu pun masih banyak lagi nanya, gimana cara belajar grafologi, gimana? Dan malah minta, ayo bikin kelas offline-nya di Makassar, kayak gitu. Itu emang benar-benar keren, kayak gitu. Ya, terima kasih banyak. Itu masih ada yang mau sharing-sharing pengalamannya di bidang grafologi dalam dunia profesional atau kita mau mulai ke Kang Afif aja? Kalau masih ada yang mau cerita, boleh angkat tangan. Nanti juga akan dapat 2 ebook terbaru ya dari Kang Afif. Kita ini. Tapi kalau judulnya itu tadi apa ya? Saya lupa nih. Judulnya itu yang paling kontroversi apa coba judulnya? Jangan jadi grafolog untuk semua orang. Nah, penasaran kan sama isinya apa kalau kayak gitu? Nah, itu nanti untuk teman-teman yang sudah apa namanya yang sudah memberikan cerita barusan itu akan mendapatkan buku itu sama nanti ada satu lagi yang tentang jangan asal murah jangan asal mahal. Nah, kayak gitu. Itu. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi yang mau bercerita, mungkin kita lanjutkan aja ke Kang Afif nih. Gimana eh, Kang Afif ini mau bercerita tentang apa sih program master yang baru dibikin oleh Kang Afif? Karena kan ada banyak hal-hal baru ya Kang Afif ya yang bakal diiniin. Iya, oke. Sebentar, ini Zoom saya hilang nih, saya bingung nih ternyata ini dia. Oke. Oke. Nah, Terima kasih, Dila. Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini senang sekali ya, luar biasa, sangat luar biasa sekali gitu. Ini dahsyat, udah lama nggak Zoom seperti ini dan yang bikin takjubnya itu adalah hampir sebagian besar ini, bahkan bukan hampir sebagian ya semuanya, ya itu adalah eh, yang ibaratnya apa ya, yang sama-sama pernah berjuang bareng ya gitu di grafologi ini gitu. Ini ada Mbak Sinta ya, ada eh, Mbak Nio ya, ada Mas Haryanto, Mbak Grace ya, Mbak Elisa, ada wah ini lengkap banget ya gitu. Mas Irsyad juga ya, betul ya kemarin saya dari Makassar. Jadi nah ini rekan-rekan semua gitu. Jadi untuk informasi, saya ketika kelas mungkin ingat ya gitu bahwa saya suka sharing kan kalau di Indonesia itu peminat grafologi itu bisa dibagi 3 level. Level pertama
yang paling tinggi peminatnya itu, masih ingat kota mana aja? Ayo, ayo masih ingat mana aja level pertama nih. Ini enak nih ya, nanti kalau misalnya untuk eh, sharing Yolan. Oke, Assalamualaikum Kang, boleh dibesarkan suaranya? Oke, coba sebentar. Untuk rekan-rekan yang lain, suara saya kekecilan kah? Kalau misalnya iya, Kalau saya coba ganti mic. di sini masih aman sih, Kak Afif. Aman ya? Jelas, Aman. jelas. Oke, aman ya, Mbak. Berarti mungkin di Mbak Sari ya di ini kan. Nah, ayo ada yang ingat nggak? Ini pakai nih untuk nanti rekan-rekan kalau mau jualan grafologi, enak nih ngincer kota-kota ini. Level 1, ada yang masih ingat? Jadi ada 3 level. Satu itu yang peminat paling tinggi. Bandung, Surabaya, dan Jakarta. Ya, itu adalah level yang pertama paling tinggi itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ya nanti mau ini kan sebagian udah pada lulus ya, udah pada lulus gitu. Terutama minimal CHA ya itu udah masuk ke itu 3 kota itu enak banget untuk jualan. Karena apa? Orang-orangnya udah mulai terbiasa sama grafologi. Yang kedua yaitu adalah Makassar, ya Makassar, Malang, Semarang, ya gitu. Itu setiap hampir pelatihan tuh ada 1 atau 2 orang dari Semarang atau Makassar yang banyak ya Malang, kemudian Palembang, kemudian ya Jabodetabek ya sekitarnya itu masih oke. Kemudian udah gitu Medan. Ya, nah itu adalah level kedua. Nah level ketiga itu baru lain-lainnya. Nah level kedua ya itu Semarang, Makassar, terutama Makassar itu setiap bisa dibilang setiap kali hampir bikin kelas itu ada ya rame aktif gitu. Nah sehingga kemarin saya diundang ke sana untuk HIMSI dibuka eh, untuk sebenarnya lebih ke sharing ya 1 hari waktu itu 1 jam dibuka itu rekor tuh 1 jam dibuka langsung full ya 40 peserta ya gitu itu full langsung gitu. Nah banyak sehingga akhirnya mereka berencana untuk mengundang saya lagi untuk yang CHA ya di sana mungkin Agustus insya Allah ya kalau lancar insya Allah Agustus. Jadi yang di Makassar nanti insya Allah bisa ketemu lagi. Oke, kemudian kita mulai ya langsung sini nih. Wah Mbak Umi Holisya apa kabar ya? Mas Theo, Mbak Khalila ya ini luar biasa ini. Nah, Baik, rekan-rekan, Kang. ini Ini reuni nih. iya jadi reuni ya ini rasanya kalau ketemu offline kayaknya seru banget nih. Ya kapan-kapan kita bikin reuni ya bareng-bareng ketemu langsung. Siap, Nah, siap. jadi kenapa sih ada agenda ini ya? Ada agenda updated ya, update grafologi program master. Ini ada ceritanya ya dan salah satu pencetusnya itu adalah kelas offline kemarin. Jadi teman-teman kan ada beberapa yang join ya di sini di kelas offline kemarin. Itu latar belakang gini. Jadi saya itu kan belajar join di Karos itu 2008. 2008 eh, pada saat itu materi itu masih semuanya digabung ya CHA, aplikatif gitu. Kemudian belajar sendiri saya tunjukin dulu Bu Erika ngirimnya seperti apa. Nih, bentar. Saya buka foldernya. Dulu dapat CD, udah gitu isi CD-nya itu kurang lebih sama masih ada nggak ya? Afif zaman dulu, Afif nih. Dulu namanya masih Isa ya. Nah, ini harus dirapihin satu-satu. Bentar, bentar. Nah, ini nggak niat ditunjukin tadi. Tadi baru kepikiran aja nih. Ya, ya kurang lebih nih saya buka. Ini kurang lebih gini. Ya, jadi dulu saya dapatnya kayak gini. Dan waktu itu bisa dibilang tanda kutip belajarnya sendiri. Nih, ya itu dulu namanya masih Isa. Ya, saya tulis masih zaman belajar zaman dulu ya. Ini punten ini nggak bisa saya perbesar ya. Ini saya nggak tahu cara ngebesarin apa Explorer. Tapi kurang lebih semoga baca. Kemudian isinya ya kayak gini. Ya, ini cara Bu Erika menulisnya itu course 1, course 2, course 3. Terus udah gitu kayak marketing manual. Itu urutannya itu seperti ini sehingga bingung seperti apa. Ya. Nah, waktu itu nih, nih kita lihat lagi ya isinya seperti apa. Tuh,
buku seperti ini. Ini nggak ada angka satunya tadinya. Jadi cuma 1, 2, 3 gitu. Jadi urutannya tuh random, ya random berdasarkan abjad gitu. Nah, sedikit demi sedikit saya rapihkan. Ya, saya rapihkan pada waktu itu. Terus ya termasuk jadi dulu tuh ngeprint sendiri, ya semuanya belajar itu sendiri, ini sendiri gitu. Nah, sampai akhirnya waktu 2012 ya saya lulus waktu itu cukup lama ya 4 tahun, bayangkan. Itu tadi saya baru nunjukin yang folder master, belum yang folder komprehensif. Complicated juga kan seperti itu. Pelajarin itu kemana, dari sini loncatnya kemana, terus satu demi satu. Nah, sambil saya coba rapihkan, kemudian udah kayak gitu saya coba suggest ke Bu Erika Karos pada waktu itu. Bu Erika, ini kalau seperti ini kayak gimana? Ini urutannya betul nggak seperti ini? Oh iya betul, itu Afif, itu lebih enak. Ini terus kayak gitu. Termasuk banyak waktu itu ilustrasi-ilustrasi itu yang diubah. Nah bahkan ya waktu itu ya, alhamdulillah akhirnya 2012 ya lulus gitu kan. Terus udah gitu diminta jadi perwakilan, udah gitu diminta ngajar ya untuk se-Indonesia sebelum akhirnya ke internasional. Nah, pada waktu 2012 itu, salah satu yang menurut saya kompleks itu adalah program master, termasuk cara scoringnya. Makanya waktu itu saya bikin, mungkin teman-teman di sini boleh ini nggak, boleh di chat nggak? Untuk yang sudah pernah ikut master, belajar master, siapa aja, mungkin boleh ketik angka 5. Nah, 5 itu master, ya. Tapi kalau baru sampai CHA, mungkin boleh ketik angka 1. Saya mau lihat berapa 5, berapa 1. 5 itu kalau udah sampai master, 1 itu baru CHA. 5, 5, 5, 5, 1, 1, oke ya. Oke, yang 1 masih banyak juga, tapi 5 banyak. Nah, untuk yang 5, itu mungkin teman-teman sempat ngelihat ini ya, bundel itu. Ini bundel juga waktu itu kita bikin kan yang apa namanya? Nih, kayak gini, kayak gitu. Ini saya yang rapihin waktu itu ya. Sekarang ada yang lebih baru lagi. Nah, ini ya pernah ngalamin nih ya gimana cara ngukurnya ya kan untuk bagaimana rasionya dibagi udah gitu ngelihat lagi ke buku 7 bulak-balik seperti itu. Ini kompleks banget. Ya. Kemudian belum lagi kita ngukur irregularity. Ini rumus-rumusnya 1 kali, 1,5 kalinya MZH, simbol-simbol seperti ini. Ya mungkin yang masih ingat perjuangan kita waktu itu ya di kelas, di online juga itu dahsyat banget bagian ini. Bolak-balik di situ. Nah, kemudian akhirnya pada saat itu saya coba bikin aplikasi untuk saya sendiri sebenarnya. Nah, aplikasinya itu, ntar saya buka lagi. Sebenarnya aplikasinya pakai Excel ya, pakai Excel waktu itu. Ini masih ada nggak saya waktu itu? Nah, ini dia. Ntar saya lagi buka. Nah, ini ya. Jadi waktu itu saya bikin seperti ini ya, saya bikin buat Bu Erika Karos ya, cara makainya seperti apa gitu. Jadi ini pakai rumus sederhana ya. Jadi ketika tingginya zona tengah berapa, misalnya 5 milimeter atau 3 milimeter, udah gitu ininya berapa ya gitu. Misalnya ini 7. Nah, ini semuanya berubah ya dampak apa otomatis gitu dibandingkan ngitung manual. Nah, ini aja sudah lumayan membantu menghemat waktu. Kemudian belum lagi ya kita untuk bikin grafiknya ya kita ngisi yang tabel-tabel ini ya kan untuk nanti keluar angka-angkanya untuk kita bikin report. Nah, ini juga sama ya, ini saya bikin tuh ya. Jadi udah ada otomatisnya ya scoring-scoringnya gitu. Dan nanti dari sini itu akan berdampak ke grafik personality-nya ya seperti ini yang nanti di apa bisa di print ya sorry di copy ininya, kemudian masukkan ke reportnya, kemudian ditegakkan. Ya, jadi kita lihat nih grafik dia authoritarian setinggi apa, ego needs-nya. Nah, itulah seperti ini. Saya mau tanya, untuk rekan-rekan yang master, udah dapat ini belum? Ini kalau nggak salah, waktu kalau di Zoom gitu suka saya kasih tahu, yuk pakai ini, ya, atau pas di kelas gitu. Nah, udah ya Mbak Nunun, udah ya rata-rata belum. Oke. Nah, eh, tuh ya termasuk modus gitu. Jadi ini memudahkan untuk scoring-scoringnya ya gitu. Tapi masih banyak yang belum belum menggunakan dan juga kadang-kadang masih bingung ini seperti apa. Nah, yang menjadi masalah lagi yaitu adalah ketika mengisi ini nih, ngisi ini. Ini nih wow, gitu. Wow banget gitu. Ini dahsyat banget ngisi ini tuh kelihatannya sepele tapi wow. Padahal ini yang menjadi salah satu kunci ketika nanti kita ngisi form. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya ceritanya. Akhirnya udah kayak gitu 2014
kami melakukan revisi besar-besaran bareng Bu Erika Karos. Karena master itu dibikin tuh kalau nggak salah tahun 70-an, ya 70-80 Bu Erika sama timnya pada waktu itu, dan itu kompleks banget. Saking kompleksnya nggak sempat diubah-ubah, ya nggak sempat lagi direvisi gitu, sehingga ada eh, yang kayaknya udah nggak lagi gitu ya, harus diubah, harus diapa gitu. Nah 2014 akhirnya kita ubah besar-besaran. Nah kemudian akhirnya udah tuh ya sambil berjalan gitu, karena nggak sebentar ya untuk ngupdate master itu. Nah akhirnya 2020 mulai ada kelas bahkan diharuskan online pada waktu itu COVID ya, COVID gitu. Nah ini metode belajar berubah signifikan. Bedanya apa? Pada waktu 2014, 15 ya sampai sebelum 2020, kelas itu kan kita hampir bisa dibilang offline terus. Ya offline, offline tuh enak. Ya gampang lah gitu, ketemu, fokus pesertanya, terus kayak gitu. Jadi kalaupun misalnya ada yang nggak ngerti, ada apa tuh itu enak gitu. Nah, beda sama online. Ketika waktu online, jeng-jeng ya gitu, harus merhatiin rumus, ini apa dan sebagainya, itu ternyata nggak mudah. Ya, ini saya tunjukin ya contohnya perhitungannya seperti apa untuk yang belum kebayang master. Perhitungan. Nih, ya, nih. Nih kalau yang pernah ikutan kelasnya ya gitu, itu mungkin ingat nih ya tentang ini tuh pakai digital caliper. Kemudian eh, nanti ada ngitung-ngitung kayak gininya, kemudian ada istilah-istilahnya, ini kompleks banget ya. Nanti ada worksheets-nya yang kita pakai, ya ada 3 langkah, kemudian udah gitu, nah ini nih kalau Anda lihat ya masih ingat ya gitu, ini ngukur zona tengahnya berapa, ya nanti zona atasnya berapa dibagi, kemudian lihat ini kompleks sekali ya, ini kompleks gitu, nggak bisa dipungkiri ini kompleks. Buat saya aja pada waktu itu, aduh ini kayak gimana gitu, kebayang untuk peserta ibaratnya gitu yang belum terbiasa grafologi kemudian harus ngukur. Dan kalau master itu ngukur itu di awal. Nah, itulah akhirnya feedback-feedback yang saya dengar ya. Itu jadinya ketika kita mau belajar master 17 kali pertemuan, baru di pertemuan pertama, kedua, ketiga tuh udah pada udah pada ngilang ya, pertemuan keempatnya ini pada kemana nih, berkurang 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 gitu. Nah, oke. Ya, akhirnya sejak saat itu kami mulai memikirkan untuk mengupdate tentang program master ini. Dan update-nya relatif cukup besar, ya cukup besar, termasuk alur materinya, ajarnya, kemudian penjelasan dan sebagainya. Nah, kami berpikir, ya, nah ini ya tadi PPT-nya. Nah ini ya, jadi ini 2020. Kemudian ke 2025 kemarin itulah kelas offline setelah sekian tahun ya nggak ada kelas offline gitu. Nah akhirnya ada lagi kelas offline untuk master, dan di sini mengumpulkan semua input update ya. Jadi kemarin tuh rekan-rekan yang datang ya itu di situ, wah itu seru banget. Tapi di situ saya sambil nyatet ya, dan alhamdulillah timnya udah lebih lengkap ya kemarin gitu. Jadi ada Mbak Dila, waktu kemarin ada Mbak Irna, Mbak Nisha ya, ada Mbak Dania di situ, terus nyatet-nyatetin sama minta pendapat dari siswa-siswa ya, sok ada nggak input yang untuk memudahkan atau sulitnya di mana. Nah, akhirnya dari situ di akhir 2025 itu kita mulai ya gitu. Ada mungkin satu buku ya, ada berapa halaman, banyak banget itu yang input-inputnya. Nah, itu adalah update-nya. Nah, apa saja update-nya? Update-nya itu adalah terutama itu adalah kalau dari buku itu buku 1, 3, dan 7. Buku 1 itu guide-nya, penjelasannya ya. Yang mana saya yakin kalau misalnya teman-teman belajar master kemudian cuma dikasih buku 1 aja ya tanpa dibimbing, itu saya yakin banget itu akan bingung ini teh maksudnya gimana gitu. Karena dulu Bu Erika itu ada kayak ada license, ada apa, itu loncat 1, 7, 3, nah itu loncat gitu. Makanya dulu saya rada lama di situ. Nah di sini buku 1-nya itu di update ya, di update, kasih guide, kasih penjelasan lebih itu. Kemudian berikutnya adalah di buku 3. Buku 3 ini mungkin nah, terus di ini juga, ini saya loncat dulu ya, di presentasi juga ya, di PowerPoint-nya. Jadi ketika ngajar, itu juga udah saya tambah-tambahin ilustrasi. Jadi kemarin tim saya itu ada yang mengupdate juga ya, jadi ilustrasinya gitu, tambahin. Sebenarnya untuk buku 3, tapi ya udah sekalian juga saya masukin ke PowerPoint-nya. Nah ini contoh-contohnya ya, buku 3 ilustrasi-ilustrasinya. Tuh, kalau sebelumnya banyak yang nggak ada, kayak connectedness irregular ya. Waktu itu kan penjelasannya lebih banyak by
lisan ya by Zoom ya gitu ini contohnya gini coret langsung gitu. Nah ini di buku udah disiapin tuh ya udah enak tuh enak ini banyak ya. Coba ada lagi nggak ya contohnya? Ntar saya buka PDF. Nah ini ya tuh ini udah banyak gitu. Makanya bukunya jadi lebih tebal sekarang. Nah kemudian apalagi ya kita coba lihat mana PowerPoint perubahan. Oke ya, ini ketiga. Nah, kemudian buku 7 ya, buku 7 kalau kemarin itu hanya sekedar ini cara ngukurnya gimana, tapi simple banget. Nah, ini sekarang udah dimasukin ilustrasi ya, seperti yang ada di PowerPoint tadi ya, yang PowerPoint tadi yang ngukur-ngukur itu udah dimasukin. Nah, kemudian apalagi nih perubahan yang menurut saya itu kepake banget ya itulah bundle. Ya, bundle itu ada updated edition, dilengkapi informasi tambahan seperti kode etik ya, kemudian administrasinya lebih sistematis, penjelasan alur belajarnya, lebih banyak latihan karena kami mikir bahwa tujuan teman-teman belajar grafologi master itu kan sebenarnya harapannya menjadi grafolog profesional ya, bisa membantu di lapangan ya, ngerti dinamikanya seperti apa. Nah, sementara kemarin itu saya ngelihat banyak yang mahir di sini banyak, cuman banyak yang kementok di hitungan tadi. Gitu. Jadi, oh ini kok kayaknya master kayaknya mentok di situ terus udah gitu ya. Jadi melihat dinamika itu susah, kompleks dan sebagainya. Nah, maka dari itu di yang baru ini itu lebih banyak di dinamikanya, dilatihnya, ya ceritanya, kemudian studi kasusnya. Nah itu tuh diperbanyak sehingga fokusnya ke situ, dinamika kepribadian seperti apa. Karena tadi tujuan goalsnya itu adalah dinamika. Nah kemudian juga di bundle juga ini ada dilengkapin beberapa ilustrasi-ilustrasi, ya harapannya untuk memudahkan. Kemudian, nah ini yang saya suka banget yaitu adalah worksheet lembar kerja. Nah, lembar kerja ini disusun ulang, ditambah ilustrasi, strukturnya dirapihkan. Contoh, misalnya measurements ya, kita lihat dibandingkan dengan yang lama. Yang lama itu saya coba buka buku 7 mungkin ya, kalau nggak salah di buku 7. Buku 7. Nih, kalau teman-teman ingat ya di buku 7 ini, yang lama ya, yang lama, untuk pengukuran-pengukuran, itu diajarkannya kan kurang lebih seperti ini aja. Terus kita lihat lagi nih, ya, nih zona atas juga ini banyak yang nanya, ya kan? Karena ternyata ada 2 tahap tuh, ya banyak yang nanya ini udah dibenerin. Kemudian ada contoh-contoh ilustrasinya lebih banyak. Nah ini kita loncat ke paling belakang. Nah ini dia, nih ya measurements guide. Nah di bagian ininya, ini banyak sekali yang bingung Kang Afif cara makainya gimana, ya. Kemudian kadang suka ada yang kebalik nih milimeter sama rasio itu gimana gitu. Itu kompleks banget ya. Nah, kita lihat ya bandingin sama yang terbaru. Yang terbaru ada nggak nih? Saya lagi buka nggak? Bunda kertas tambahan. Ini dia. Nah, ya. Klik. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, ini tuh, ya ada milimeter, ada ilustrasinya dimasukkan ya kemudian ini ya memang kalau ini rada banyak ya memang rada banyak ini tapi itu disusun ya berdasarkan nanti sesuai sama eh, score sheets-nya ya. Nah ini ya ini ada angka-angkanya 17 18 19. Ini belum selesai ya, nanti ini mau diupdate sebelum nanti kelasnya insya Allah 22 Juni. Nah kita lihat ya apa dampak positifnya dengan dibuat seperti ini, ada vertikal khusus, ada horizontal, ada lainnya, yaitu adalah ketika kita masuk ke nah ini ya ke sini gitu. Nah ini kan menjadi ya itu ya kalau nanya ke siswa Kang Afif ini menjadi momok menyeramkan ketika waktu mau bikin report laporan menggunakan master kalau udah sampai ke dinamikanya mah udah enak nih ya kalau udah ada angka-angka di sininya tuh grafik itu udah enak. Tapi waktu pas mau ngerjain ininya Kang Afif, waduh gitu. Baru ngeliat forum saya aja udah pakai yang CHA lagi aja gitu. Nah, kita lihat di sini nih. Ini yang baru itu adalah seperti ini. Sebentar saya buka dulu. Dia worksheet 1. Nanti teman-teman bisa pakai ya, bisa pakai ini. Nanti disiapin di member area. Bisa download gratis, bisa itu gratis. Nah, nanti jadi seperti ini. Nah, ini saya perbesar.
Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal ilustrasi yang bawah ini belum. Ya, ini saya tulis buat note saya sendiri belum. Jadi nanti kayak gini, teman-teman. Tuh, ini enak banget. Ketika di kelas, termasuk saya ngebayangin ya, ketika saya ngajar, itu kan kata kuncinya tuh middle zone height. Misal, contohnya middle zone height-nya itu 4,8 mm. Misal, ya 4,8 mm. Nah, 4,8 mm, ini kita tinggal lihat di sini. Ya, 4,8. Ini kan middle zone height nih, nomor satu. Tuh, jadi, nanti nomor satu nih, ya 4,8. 4,8 mm. Kita lihat kategorinya apa. 4,8. Nah, 4,8 di sini very large. Oke, kita tulis very large. Nah, very large. Very large gitu. Nah, karena middle zone height itu kunci, maka udah aku siapin juga di sini ya. Jadi very large. Jadi waktu nanti ngerjain di kelas gitu atau pas lagi teman-teman meriksa tulisan, nulis sini. Nah, ini kadang yang suka bikin bingung itu adalah terus udah kayak gini kayak gimana. Nah, enaknya ini ya, itu adalah udah kita tinggal paste 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 di sini. Jadi nggak bingung nantinya. Tuh. Udah dibikin kayak gini ya. Ini saya belum nunjukin yang aplikasi ya. Ini masih yang manual. Ini aja udah enak banget. Udah tinggal nanti kita ngukur apa. Misalnya waktu kita mengukur upper zone height. Misalnya upper zone height-nya diukur tingginya tuh udah ada ilustrasinya ya. Misalnya ini 15 mili misalnya, 15 mili. Pakai kalkulator 15 dibagi anggap aja ini 5 mili ya gitu. Berarti 3. Oke, ya gitu. 3 tinggal kita lihat ininya ya upper zone height. Lihat nih, upper zone height nomor berapa? 4. Oke, kita lihat panduannya nomor 4. Nomor 4 3 mana 3? Nih, 3 ada di sini ya, di height. Tuh. Tuh, ya. Ini gitu. Terus gitu. Nah, ini apa nih yang abu-abu? Yang abu-abu berarti nggak usah dibagi ya karena hitungannya itu nih ada bintangnya itu adalah langsung dari milimeternya. Terus kayak gitu. Nah, ini harapannya adalah memudahkan ya. Termasuk yang width ya gitu, yang horizontal, yang lebar, lebar, lebar itu. Nah, ini adalah eh, update dari lembar kerjanya. Ya, dibandingkan ini. Wah, bingung banget nih. Ngukur ini tuh baris 2 apa, nih baris 2 harus diisi atau enggak, mode itu apa, rasio 1 apa gitu. Ya, nah itu. Itu. Kemudian sampai sini dulu, sampai sini untuk yang pernah ngalamin ini kerasa nggak? Kelihatan perbedaannya nggak? Kelihatan ya? Kerasa banget, Kang Afif. Itu susah banget dulu. Emang bener banget dulu saya akhirnya mundur gara-gara laporannya ini. Gara-gara ini ya gitu. Waduh gitu. Iya, ya kalau yang online ya udah deh gitu. Yang offline kan udah kadung, waduh udah bayar nih masuk kelas kan gitu. Udah bayar hotelnya nggak bisa mundur gitu. Tapi akhirnya lulus ya alhamdulillah. Nah sekarang kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya yang bikin gemper lagi, yaitulah ketika kita masuk yang irregular. Irregular dulu Bu Erika cuma ngasihnya seperti ini aja, adanya juga nyempil. Ada yang ingat di mana? Ini adanya di buku 3 di halaman paling terakhir. Nih, ya jadi tuh buku 3 paling terakhir dan nggak ada penjelasan lainnya, cuman kayak gini aja. Maka ya kalau dulu waktu pas saya itu bingungnya, wah setengah mati ya gitu. Ini apa gitu. Nah waktu di kelas sekali lagi ya enaknya kalau di kelas kan saya suka ngajarin, jadi saya iniin sampai akhirnya ya peserta ini ada ya ini ada bukunya peserta dan beliau almarhumah ya gitu. Terus sama suaminya bukunya dikasih ke sini untuk jadi bahan belajar, jadi amal jariah. Mana buku 3? Buku 3. Nah, oke. Mungkin nggak kelihatan ya karena ini ada backgroundnya. Tapi kurang lebih nah seperti ini. Dicoret-coret ya penjelasan seperti itu. Tapi udah kayak gini ketika nanti ada case lagi, mau nganalisa lagi, susah lagi. Ya nyarinya gimana. Nah ini irregularity. Ya, ini sekarang diubah ya gitu. Bikin yang baru, saya bikin yang baru. Itu kurang lebih adalah seperti ini. Nah, belum lagi loading. Nah ini ya, nih. Klik, udah ini lebih gampang. Ya, jadi cara ngitungnya gimana? Masih ingat tadi sebelumnya ada kunci ya middle zone height, misalnya tadi dalam kasus saya 4,8 sengaja saya gedein di sini supaya tahu itu loh kunci loh, jadi ingat tuh kunci ya. Nah, kemudian ini contohnya ya, contohnya terbesar berapa, terkecil berapa dibagi sama hasilnya berapa, selisihnya udah gitu dibagi sama kunci, hasilnya berapa, udah tinggal lihat lebih besar atau lebih kecil daripada kunci itu. Ya kunci middle zone height. Kalau di bawah lebih kecil berarti reguler aman. Kalau lebih tinggi berarti irregular nggak aman gitu. Contoh misalnya, oh ini 4,8 ya udah sebelum kalau di kelas ya gitu nanti akan saya ngasih taunya gini. Oke, sebelum kita ngerjain yang lain, tulis aja dulu, copy aja dulu semuanya ya.
semuanya ini kuncinya ini 4,8 itu tulis paste aja dulu semuanya di sini. Nah, jadi nanti gampang ikutinnya. Nah, terus semuanya. Ini juga di bagian bawahnya itu ditulis. Udah, ya terus kayak gitu. Nah, nanti udah tinggal dilihat. Misalnya kita mau ngukur apa nih? Upper zone height, berarti zona atasnya. Ya, zona atasnya itu ini ilustrasinya juga udah saya siapin ya di bawah di berikutnya. Nih, upper zone height berarti yang ini ya. Cari yang tingginya berapa, yang bawahnya yang paling kecilnya berapa. Misal contohnya yang tingginya 20 mili misal ya, misalnya upper zone height ya, misalnya paling tinggi 20 mili, terkecilnya misalnya eh, 3 mili misalnya atau 2 mili misalnya. Ya, misal. Nah, udah 20 dikurangi 2 berapa, teman-teman? Gitu ya, ketika di kelas tuh. Oh, 18. Oke. 18 dibagi 4,8 berapa? Berapa? Ya, segitu ya, gitu. 3 ya, 3 sekian gitu. Nah, 3 lebih besar atau lebih kecil? Ya, lebih kecil. Nah, ini Nah, ini notes nih. 18 dibagi 4. Ini 3. Oke, karena ini gede ya. Nah, kecil, pokoknya sama kecil, checklistnya itu yang bawah. Nah, yang bawah di situ. Klik. Gitu. Ya, karena ini gede nih. Masuknya 4,8 itu kalau nggak salah masuknya bagian kanan. Tapi kalau misalnya ininya kecil, ya, misalnya ukuran normal itu kan 2 mili ya. 2 mili misalnya nih, 2 mili. 2 mili, kita ini tulis 2. Ya. Nah, 18 dibagi 2, 9. Nah, 9 ini gede banget nih. Gede, oh berarti udah ini mas selisihnya masuknya irregular. Ya gitu, masuk irregular gitu. Jadi memudahkan lingkarin yang atas ya, contohnya nih misalnya. Lingkarin yang atas. Berarti tinggal ikutin aja. Yang atas berarti checklistnya yang atas irregular gitu. Nah, ini harapannya memudahkan ya. Itu. Nah, ini adalah yang irregularity. Nah, kemudian berikutnya apa lagi? Yaitu adalah speed indicator. Ya, tapi speed indicator ini belum jadi ya, speed indicator. Itu kita ngelihat contoh yang lamanya dulu ya, speed indicator. Speed indicator. Speed indicator. Nah, ini. Sebelumnya kan seperti ini. Ya, ini juga banyak yang bingung nih ya, karena satu ini ada beberapa tanda, udah gitu eh, contohnya nggak ada gitu. Nah, ini ya ini yang lagi diproses ya, kalau ini belum selesai. Nah, itu juga nanti akan menjadi baru. Kemudian setelah itu worksheet keempat itu adalah right versus left tendency. Nah, right versus left tendency itu ada di buku 3 lagi, loncat lagi. Tuh, bayangkan kalau dulu mau meriksa tuh bolak-balik. Adanya di buku 3 di sini, appendix B. Nah, appendix B. Right tendensinya di upper zone, lower zone, middle zone, atau di all, kemudian left tendency gitu. Nah, kebayangkan itu loncat-loncat jauh-jauh. Jadi, waktu dulu, kalau misalnya mau ngebayangin ya, dulu saya belajar, itu tuh ya semuanya itu untung dibaca. Jadi ini left tendency di mana? Oh, kayaknya waktu itu inget deh, kalau usah di buku mana ya, tapi nyari dulu. Karena ada aja gini, nyempil di bagian appendix, nyempil di bagian paling akhir, nyempil di mana gitu. Nah, ini rekan-rekan nanti itu semuanya nanti akan dimasukkan di bundle baru ya, di bundling yang baru, alur yang baru itu udah menjadi steps-nya. Jadi ketika nanti belajar ya insya Allah di Juni ya di akhir Juni itu Juni, Juli, Agustus. Nah, itu kita akan benar-benar step by step-nya tuh dibikin semudah mungkin. Nah, bahkan ini ya, ini yang lagi di update itu yaitu adalah untuk pengukurannya itu insya Allah nanti teman-teman dibantu sama yang namanya ini ya. Nah, ini. Jadi nanti pakai spreadsheet ya supaya teman-teman bisa gampang ngopinya ya, selama ada Gmail tinggal di file, copy, bikin untuk laporan klien si A. Nanti copy lagi untuk si B ya, udah gitu si C. Terus seperti itu. Nah, ini nanti tinggal masukin nama klien ya. Misalnya ini tanggal pemeriksaannya, namanya siapa? Misalnya namanya Asep, misalnya ya Asep, Asep Supratman, misal. Kemudian kodenya ini berapa? Misalnya Anda punya kodenya, misalnya apa? Graf, misalnya apa? 26 tahun 26 misalnya 06 10 1 misalnya gitu. Kemudian objektif tujuannya, tujuan analisanya apa? Ya, jadi ini ada ya tuh. Pasti ini kalau ada yang nggak tahu objektif itu apa, tujuannya apa. Misalnya untuk oke ya untuk gambaran diri.
Kemudian nama analisnya siapa? Misalnya Bu Anggreni, misal ya Anggreni misalnya. Kemudian dokumen titel, nah ini bebas ya, ini eh, bebas ya. Kemudian institusi kalau misalnya ada ya misalnya nama lembaganya, kalau kami misalnya LKP Grafologi Indonesia, terus email, nomor handphone, website kalau ada silakan ya alamatnya itu. Nah, udah kayak gini, berikutnya kita pindah ke sampel measurements. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini belum dipasang nih rumusnya. Ini tinggal sama dengan diarahin ke udah nih, harusnya mah udah. Oh, belum. Sama dengan mana nama. Nah, ini. Enter. Oh, ya jadi nanti udah ada kayak gini langsung ya. Ini lagi dirapihin ya, ini belum finalnya. Nah, tuh, nanti muncul gitu. Jadi kita mah nanti berikutnya tinggal ngedit yang ininya aja, ya yang ininya nih, yang diwarnain gini. Jadi misalnya kuncinya zona tengahnya misalnya 2 mm, otomatis ininya small. Kalau misalnya 4 mm, ya otomatis tuh. Ya. Kemudian kita ukur ya berapa. Jadi harapannya adalah nanti saya ajarin tetap ya gitu cara ngedapetin ini teh dari mana, tapi itu nggak lagi menjadi concern utama. Karena takutnya itu gember di awal-awal. Ya, jadi udah tahu konsepnya udah ya cukup ngukur masukin gitu. Ini 6 cm 6 mili misalnya. Sorry. 6 ya ini 6 ini ya mili gitu. Berarti kalau 1 cm berarti 10. Nah, gitu. Isi-isi kayak gini ya. Ini ini vertikal, ini horizontal, ya horizontal. Oh, ya gitu. Jadi enak ini untuk memudahkan. Nah, kemudian sama others-nya. Others-nya itu ada yang mana? Cuman kalau others ini dia kan berdiri sendiri ya, nggak dikaitkan sama zona tengah, nggak dikaitkan sama kunci. Jadi udah tinggal kita checklist yang mana gitu. Ya sesuai nanti waktu kita belajar. Kemudian upsline-nya yang mana gitu. Kemudian kalau catatan tambahan itu tulis di sini. Nah, kemudian setelah ini irregularity-nya juga udah dimasukin di sini. Tuh irregularity. Ya, jadi tinggal masukin aja. Ya tingginya berapa, terbesarnya, misalnya terbesarnya tadi upper zone height-nya 18 misalnya, ini 2. Nah, nanti ini udah dikaitkan sama rumus ini ya. Jadi tergantung sih zona tengahnya. Kalau zona tengahnya kecil, maka selisih ini tuh menjadi tidak irregular. Ini udah otomatis gitu. Itu enak ya, jadi memudahkan. Nah, kemudian ini 1, 2. Nah, yang 3 ini belum saya masukkan ya. Yang 3 itu nanti eh, yang 3 itu speed indicator ya, speed indicator belum saya masukkan. Kemudian right versus tendensi udah. Nah, nanti yang keren lagi itu adalah score sheet-nya. Score sheet-nya juga ini masih dikerjain ya, dikerjakan. Nah, ini tadinya saya mau bikin grafiknya tuh garis-garis di sini ya gitu. Tapi ini saya belum nemu caranya ya, kalau misalnya ada yang tahu boleh ya. Karena kalau di Excel itu dia modelnya kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi atas bawah gini ini bisa. Tapi kalau kiri ke kanan grafiknya nggak bisa, selain bikinnya tabel-tabel. Saya udah coba ya cari. Bahkan kalau misalnya lingkaran itu bisa gitu. Nah, itu saya belum belum nemuin. Jadi kalau misalnya itu paling nanti dibikinnya kayak gini, klik 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 kayak gini ya, atau ya modelnya kayak Excel gitu gitu. Nah, ini masih kepentok di sini. Nah, kemudian yang nggak kalah keren itu adalah eh, ini ya ini. Ini lagi-lagi diproses nih, proses. Jadi nanti teman-teman itu ketika kita belajar misalnya nih ada sudut di atas huruf M dan N. Nah, waktu kita checklist di sini, ya, itu pengulangan, kan masih ingat tentang pengulangan, teman-teman? Pengulangan, saya buka ya, ini kalau ada yang lupa, saya buka dulu. Buku ajar. Nah, kan scoringnya master kan gini kan, jadi misal tadi 6 ya, 6. Ini nggak ada pengulangan, ya di kanannya nggak ada. Nah, ini misalnya connective form fluid 62A, ketika ada sambungan yang fluid yang mengalir, maka akan ada pengulangan di sini, di sini, di sini. Nah, kalau sebelumnya kan kita satu-satu ya kan gitu, isi gitu. Nah, nanti mah nggak cukup isi ini, maka ini otomatis ke checklist ya. Jadi contohnya misalnya nih tadi berapa tadi? 62B ya, 62B. Nah, kita cukup checklist di sini 62B, klik checklist di sini. Tapi ini belum menjadi 100% ya, ini contoh dulu aja. Nah, maka nanti di 91A kita coba ya, 6 7 8 9. Nah, nih ini udah ke checklist otomatis ya. Kemudian nanti ada lagi di 17 1A.
17, 16, 17. Nah, ini nih belum nih, ya belum diiniin. Nah, di sini ini juga nanti akan keisi ya gitu. Nah, ini yang masih proses belum selesai. Nah, kemudian udah kayak gitu, setelah dari sini nanti mau dibikin modelnya tuh kiri kanan kayak gini. Jadi saya kecilin ya supaya kelihatan. Nah, nanti gini, teman-teman. Jadi kalau tadi kan atas ke bawah, nah nanti mah ini kiri ke kanan. Seperti kita belajar aja. Nah, jadi ayo ada nggak sudut di sini ya zona di middle zone. Kalau ada checklist, maka nanti yang sudut. Nah, ini ke checklist juga, ini ke checklist juga. Ya ini saya coba matikan ya, matikan. Klik. Ini saya perbesar. Nih, misalnya nih sudut di middle zone, ya saya matikan, maka di sini tuh ya ininya kan sama dengan 1-1, ininya mati nih ya. Mati gitu. Nah, tapi kalau misalnya di checklist, kita checklist ada, maka yang bagian itu ini udah otomatis ke checklist ya. Dan kerennya lagi nanti itu adalah dia akan ngebantu kita untuk nge-scoring ke kanannya. Jadi totalnya itu berapa gitu ya, ini berapa. Nah, kalau sudah berikutnya, nah ini yang belum ya tadi, nanti akan connect ke sini, kemudian akan connect ke grafiknya gitu. Nah, ini adalah si ininya ya. Nah, tapi sebelum ini bisa dipakai, itu teman-teman bisa pakai yang ini ya, yang Excel ini mah udah bisa dipakai, udah bisa dipakai. Oke, nah itu adalah update dari tools-nya ya. Sampai sini kebayang teman-teman? Oke, yang belajar master ya. Yang belum master juga siap-siap ya, berarti nanti pas masuk master itu seperti ini. Nah, kemudian berikutnya apa lagi nih? Ya, eh, karena kadang suka ada yang nanya, Kang Afif, tadi kan di buku itu bakal ada yang baru, berarti beda dong nanti sama buku yang lama. Jawabannya beda ya gitu, terutama buku 1, 3, dan 7 ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau ngupdate bukunya bisa ya, itu nanti cukup ya biaya cetaknya ya, cetak, ongkos kirim dan sebagainya, nanti kontak aja ke Mbak Ina. Tapi notes saat ini belum final ya, saya masih merapikan, masih membaguskan lagi, baca lagi sama tim ya gitu. Jadi mungkin nanti di akhir Juni lah, Juni baru bisa ini ya. Tapi kalaupun misalnya enggak pun tidak apa-apa, karena secara prinsip sama seperti yang lama ya, sama, cuman bedanya ya ilustrasi ditambah gitu, terus penjelasan lebih ditambah, tapi nggak pun paham. Cuman kalau saya sih biasanya karena suka koleksi kayak gitu, saya order tambah. Bundelnya juga ya, bandingnya juga itu kalau misalnya mau itu silakan. Oke, nah kemudian berikutnya apalagi update-nya? Update-nya itu adalah ini sudah. Ini udah ya tadi aplikasi yang dulu ini sering bikin pushing. Kemudian nah tadi si spreadsheet itu kami menyebutnya Grafo Master Scoring System. Jadi otomatis yang duplikasi, grafik ya. Kemudian update-nya itulah materi ajar, presentasi, alurnya lebih sistematis, ya ilustrasinya kita update, kemudian penjelasannya ini yang paling penting menurut saya ini diperbarui. Kemudian member area. Nah, member area juga itu ada update ya, teman-teman. Jadi, saya lagi buka member area nggak ya? Member area. Nah, kurang lebih gini nanti. Ya, nanti belajar itu seperti ini ya, harapannya untuk memudahkan ya. Ini tapi ini belum dirapihkan ya, belum dirapihkan. Nih, nanti misalnya apa nih? Ya, misalnya yang didaftarin itu nanti kan ada CHA, ada aplikatif ya. Misalnya ini master nih, ya. Ya udah nanti master gini. Kalau ada aplikatifnya ada lagi, ada lagi, ada lagi. Nah, di sini kita klik start course ya. Nanti kurang lebih itu nanti seperti ini. Ya, jadi isinya ya butuh apa nih? Ya, butuh Worksheets, nanti tinggal klik di sini, tinggal downloadin aja dari sini. Ya, download yang tadi saya bikin itu nanti bisa di-download di sini. Kemudian kalau mau tadi yang spreadsheets-nya berarti dari sini. Ya, klik nanti diarahin ke spreadsheets yang tadi. Kemudian video pembelajaran. Nah, nanti untuk yang kelas 22 Juni insya Allah kita pakai Zoom. Ya, pakai Zoom, di-record. Nah, nanti recordnya itu akan dijadikan bahan yang untuk bisa lifetime di sini. Jadi manfaatin ya, kalau mau sambil tanya jawab, sambil apa silahkan. Karena jarang-jarang saya mengajar pakai Zoom ya, udah berapa tahun saya hampir 5 tahun ya itu udah nggak pakai Zoom lagi, kebanyakan pakai webinar kit ya, apalagi itu bisa otomatis ya, bisa di apa pakai recorded gitu, itu lebih memudahkan dan
enaknya konsisten. Karena kalau Zoom itu kadang-kadang tiba-tiba nggak bisa ya, atau tiba-tiba lagi drop misalnya, naik turun, kadang ada yang kelupaan. Beda kalau itu semuanya udah disiapin matang ya, dipikirin sungguh-sungguh, jadi semuanya lengkap bisa diajarin. Itu. Jadi kalau mau ikutan master online Zoom, mungkin kesempatannya besok. Ya mungkin ya 22 Juni ini ya. Adanya lagi belum tahu kapan, karena terakhir itu 2020-an kalau nggak salah ya. Jadi 5 tahun 6 tahun sekali mungkin. Nanti berikutnya 6 tahun, atau mungkin kalau udah ini matang bisa jadi 10 tahun kemudian. Tapi kalau offline itu 1 sampai 2 tahun sekali insya Allah ya gitu, kita lihat sikonnya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau ikutan Zoom-nya, mangga ya. Apalagi master kan tandanya 400 ya. Banyak banget ya. Kamu nanya ini apa? Mangga silahkan. Nah ini ya, ini si memakai LMS gini ya. Kemudian apalagi nih ya update-nya. Nah, ini ya. Agenda belajar untuk yang online, update waktu belajarnya lebih nyaman, nggak terlalu dipadatkan. Karena kalau sebelumnya itu kan dipadatin ya Senin sampai Kamis. Jam setengah 8 sampai 2 jam, 2 jam, 2 jam gitu. Nah, kalau nanti itu nggak diselingin ya, selingin harian. Model kayak aplikatif, kayak CHA. Karena ternyata itu efektif. Pas udah nanya ke peserta gitu, oh enak tuh ada selang-seling. Jadi ketika ada yang mau ngulang, ada waktu, atau ada yang berhalangan di hari kemarinnya, itu ada waktu untuk ngejarnya. Nggak kerasa seperti dikejar-kejar banget gitu. Nah, kemudian kelasnya insya Allah Senin, Rabu, Jumat. Ya, jam setengah 8 sampai selesai. Nah, kemudian menariknya lagi adalah, ini belajar dari ini ya, dari CHA, aplikatif gitu. Jamnya saya ubah menjadi lebih fleksibel sesuai tema materi ajar. Sebelumnya itu fokusnya adalah jumlah jamnya. Jadi yuk belajar setengah 8 sampai setengah 10, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Meskipun bisa jadi 2 jam itu baru di tengah-tengah, ya misalnya lagi bahas tentang ego needs, ya karena di tengah-tengah tapi udah 2 jam, ya udah ya nanti lanjut besok gitu. Jadi asa kurang enakan gitu. Nah kalau sekarang mah enggak. Sekarang itu disesuaikan dengan bahasan topik lebih humanis. Bisa jadi 1 jam, bisa jadi 1 jam setengah. Nah, jadi ini udah oke, cukup sampai situ. Ya, jadi lebih enakan ya, lebih lebih ini. Nah, memang dampaknya nanti pertemuannya bisa jadi lebih panjang, lebih banyak gitu kuantitinya. Kalau dulu 17 kali pertemuan, ya ini bisa jadi 20 kali pertemuan atau 21, bahkan mungkin bisa lebih. Nah, kemudian penjelasan masing-masing aspek dan indikatornya lebih diperjelas ya, dikasih ilustrasi. Ilustrasi ini bukan sekedar ilustrasi tadi ya, contoh tulisannya seperti apa, tapi juga contoh cerita lebih beragam supaya lebih kebayang. Termasuk yang dinamika-dinamikanya itu ini banget. Nah, kemudian ada beberapa siswa terutama yang kelas offline ya gitu, itu nanyain kan bisa ini nggak apa dibahas lagi yang advance section, karena kalau yang online itu kalau nggak salah nggak dibahas ya, cuman cuplikan aja gitu. Nah ini juga nanti insya Allah karena waktunya lebih leluasa, ini mungkin bisa lebih lebih enak ya diajarinnya di serinya antisosial seperti apa, depression gitu. Kemudian poin penting, nah ini ya dinamika kepribadian, karena ini merupakan kunci penting ketika kita belajar grafologi, ketika nanti Anda terjun di lapangan, maka di bahasan dinamika, kasus ya itu diperbanyak dan diperjelas. Termasuk juga latihan kasus. Ya, latihan kasus ini coming soon ya. Itu ditambah self-self lebih banyak ya, tujuannya supaya semakin hafal, paham dan mahir. Nah, kemudian yang nggak kalah menarik yaitu adalah ujian. Wah. Ujian ini juga dirombak ya, disesuaikan agar peserta bisa lebih cepat menguasai materi dan semakin mahir. Jadi eh, saya sama Mbak Dila sama tim itu berusaha membuat ujian itu jadi ada self test latihan, ada juga ujian yang fokusnya itu adalah untuk membantu peserta sebenarnya ya, untuk peserta semakin mahir ya. Nanti ujian itu boleh open book, yang mana juga boleh ya open book gitu. Cuman lebih 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 enak lah. Saya coba belajar dari tempat-tempat lain, dari internasional. Oh ternyata ujian kayak gini. Buat sayanya sebagai peserta tuh enak ya ternyata gitu ya. Ujian tuh malah jadi pinter gitu ya. Semakin pinter dibandingkan ujian-ujian yang bikin menakutkan gitu. Nah itu ujian akan dirombak. Memang secara jumlah akan semakin banyak ya, tapi kitanya saya sih ngerasanya semakin enak tuh ya gitu, semakin pintar gitu. Nah itu adalah update-update-nya. Nah terakhir yaitulah agendanya. Kalau agendanya insya Allah nanti kita mulai hari Senin tanggal 22 Juni ya. 22 Juni, dan ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, selang-seling 22, 24, 26, ya 29 gitu. Terus seperti itu. Nah, di sini jeda ya, jeda Juli ya, karena Juli ini
banyak pertimbangan juga ya. Pertama adalah supaya keserap dulu tuh sebagian ya, karena ini ngukur dan sebagainya tuh kompleks ya. Nggak tahu nih, dengan sistem semoga lebih mudah. Kemudian ini musim liburan ya, musim liburan biasanya Juli itu saya suka pergi juga ya, jadi sambil refreshing dulu sebelum lanjut ngajar. Dan juga bisa jadi Anda juga yang punya anak ya, itu mungkin liburan ya, mungkin di sini kita off dulu, lanjut lagi itu di 20 ya, 20 gitu terus sampai sini. Nah, jumlah akhirnya saya belum tahu ya, karena ini produk baru ya, maksudnya di ini bisa jadi 19 kali pertemuan, bisa jadi 20, bisa jadi 25, bahkan kalau kemarin hitungan kasarnya sampai 30 ya, awalnya itu 30. Jadi per aspek satu ya gitu. Cuman dipikir-pikir kan itu ada yang banyak pengulangan tuh ya. Kayaknya ada yang bisa di double, jadi ditarik gitu. Nah, tapi kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Gitu ya, dan nggak menutup kemungkinan kayak waktu dulu. Dulu kan pernah tuh master yang Zoom, kalau dulu bahkan dahsyat. 1 hari 2 kali pertemuan, pagi sama malam. Ada yang pernah ngalamin nggak ngikutin itu? Itu tahun 2018. Nih ya, 2018. Nih, dulu dahsyat nih. Nah, master Oktober, sehari 2 kali. 4 hari berturut-turut, sehari 2 kali. Ya, berapa pertemuan nih? Sorry. Nah, ini ya. Jadi pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam. Udah gitu ini waktu itu ngajar kelas CHA. Pagi, malam, terus kayak gitu. Nah, enak ya buat sayanya, cepat selesai, tapi buat pesertanya ternyata wah, kelimpungan, apalagi banyak kerja. Jadi akhirnya diubah. Nah, itu ya dari saya gini. Kemudian kalau ada yang nanya, Kang, gimana caranya mau ikut nanti yang kelas Juni ya? Ini untuk teman-teman yang udah ikutan kelas master, boleh ya ikutan riset, boleh ya. Wah, ini Mbak Riris ya, riset harga promo. Iya ya, untuk yang ini mah nggak harus bayar full, berapa waktu itu master tuh? Apalagi kalau SSP 18 juta kan gitu. Enggak, ini mah enggak ya. Ini mah berapa ratus ribu, nanti mungkin Mbak Dila bisa sharing. Nah, cara joinnya itu di Grafo ID Master. Jadi kalau mau informasi program master, jadi kalau misalnya Pak Afif saya baru CHA nih, ya mau ikut masternya, itu boleh ya klik di master sini. Bahkan nanti Dila juga mungkin bisa sharing ya, katanya ada promo nih spesial. Nah, tapi untuk teman-teman yang udah pernah join master, pernah daftar master, nggak usah daftar masternya lagi, cukup receipts-nya saja ya. Receipts-nya itu di grafo.id/receipts. Nanti diarahkan ke sini. Ini ada harganya nih 300.000 tuh, murah ya kan gitu, 300.000. Ini bisa jadi nanti bukan 17 kali ya, bisa jadi lebih nih pertemuannya. Nah, tapi ini di luar itu ya, kalau misalnya mau ngupdate bundle-nya atau bukunya, boleh nanti kabarin aja Irna. Harganya belum ada ya, karena kita belum tahu berapa halamannya. Nanti kita tanya, kalau udah jadi kita tanya ke percetakannya, oh segini harganya, ongkos kirimnya berapa, nanti baru diinformasikan. Jadi PO dulu list nanti di Irna yang mau buku model baru dan bundle model baru. Tapi kalau ini udah boleh ya. Dan kalaupun nanti mulai kelasnya belum ada buku baru, belum ada bundle baru pun no problem. Maka yang lama bisa ya. Nanti saya bimbing seperti apa. Oke. Mungkin dari saya sampai situ Mbak Dila dan teman-teman ya, ini saya kembalikan ke Mbak Dila ya. Termasuk kalau ada yang mau tanya jawab, boleh banget ya. Enggak? Keren banget, makasih banyak loh Kang Afif udah nunjukin. Ini tuh bener-bener yang terbaru kita tuh emang bener-bener membantu untuk gimana kita mikir gini, supaya siswa itu ketika belajar master itu mereka nggak pusing di scoring ya Kang Afif, kita permudah biar nanti lebih fokus di pendalaman ilmunya gitu. Gimana cara dinamika kepribadiannya, mempelajari traits yang banyak di master itu gitu. Lebih paham dan lebih dalam itu bener dapet gitu, bener master tuh dapet gitu. Jadi nggak ter, nggak terpaku di scoring. Karena seperti kata Kang Afif, karena banyak yang kepentok di scoring, akhirnya bener nunggu scoring selesai nggak selesai tuh, akhirnya nggak belajar tuh masternya jadinya karena masih sibuk di sananya gitu. Jadi di akhirnya Kang Afif rombak nih, jadi bikin nanti worksheet yang baru, ada sistem yang memudahkan, tinggal isi di sini nanti otomatis kemana. Jadi insya Allah nanti kayak scoring ini akan jauh lebih cepat selesainya dibandingkan yang kemarin-kemarin. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang kemarin mungkin masalahnya di scoring, tadi kan banyak cerita tuh pas di form pendaftaran tuh, banyak masalah tuh di scoring, muntah duluan ngeliatnya kayak gitu, udah pusing duluan gitu. Insya Allah dengan yang nanti sistem terbaru ini, dengan worksheet yang terbaru ini akan
jauh lebih cepat, lebih mudah, lebih gampang dipahami, sehingga nanti kita akan lebih banyak fokusnya kepada dinamika kepribadiannya, belajar kasusnya, pengaplikasian master itu seperti apa, kayak gitu. Nanti juga ada ilustrasi-ilustrasinya juga lebih mempermudahkan untuk menyerap informasinya kayak gitu. Dan selain itu bukan hanya materinya yang kita permudah, cara belajarnya pun kita permudah gitu kan. Nanti kita bikin jadwalnya yang lebih efisien, yang ada jeda-jeda seharinya biar bisa ada waktu untuk menyerap lagi. Kan misalnya ada tipe orang yang senang belajar belajar dibaca kembali nih. Pas yang di hari H nyimak dulu, nanti udah selesai dibaca lagi. Nah, itu bisa. Atau yang ketinggalan nyimak susulan itu bisa. Jadi lebih enak untuk belajarnya seperti itu. Dan juga yang paling keren itu menurut saya adalah dua nih. Pertama, nanti kita pakai Zoom. Nah, kalau pakai Zoom tuh lebih tektokannya lebih oke. Ya, selain kalau kita webinar kemarin juga ada kelebihannya banyak juga. Kalau Zoom ini juga ada kelebihannya nih. Enaknya bisa tektokan untuk pertanyaan yang hari itu bisa lebih kebuka gitu diskusinya seperti itu. Nah, itu sama nanti itu juga selain itu adalah yang ini nih yang sering diminta orang advance section-nya lebih dibahas dong gitu yang misalnya tentang ada suicidal-nya, ada orang yang histerisnya, ada tanya orang depresi itu kayak apa. Nah, gitu-gitu tuh nanti kita akan lebih banyak juga dibahas di kelas master gitu. Gitu. Jadi yang kemarin sudah belajar master pengen risk lagi nggak nih? Rugi loh kalau nggak. Ini bener-bener yang terbaru pasti akan banyak memudahkan karena nanti bisa berarti kalau misalnya ikut riset ini tahu cara terbaru, insya Allah ketika praktek di lapangan pun akan jauh lebih mudah gitu kan. Kayak Bu Anggra ini nih tadi mau misalnya mau mendengarkan mahasiswanya konsul misalnya itu nanti dengan belajar master akan lebih kelihatan lebih dalam lagi yang bisa digalinya kayak gitu kan. Kalau misalnya yang di dunia pendidikan bisa mengenal siswanya lebih dalam, kalau misalnya ada pekerjaan juga bisa menjadi konselor karirnya lebih oke kayak gitu. Kayak gitu. Nah, tapi boleh ini dikit nggak ya Kang Afif? Ini kan buat yang udah belajar master nih. Kalau untuk teman-teman yang belum pernah belajar master yang masih CHA, kira-kira kenapa sih mereka harus ikutan master Kang Afif? Apa sih yang bikin lebih apa sih penting ikutan master ini gitu? Menurut Kang Afif kenapa ya kalau harus ikutan master? Oke, jadi kalau dari pengalaman itu Bu Erika tuh hebat ya. Bu Erika tuh hebat karena waktu menyusun grafologi. Jadi Bu Erika ini kalau kita ngeliat lagi ceritanya ya, beliau itu dulu awalnya saya ngira Bu Erika itu waktu pas nyusun grafologi, materi grafologi itu dimulai dari aplikatif dulu. Ya dari aplikatif, kemudian CHA, ya kan dikembangin. Jadi modelnya itu berkembang gitu. Berkembang, kemudian sampai akhirnya terakhir adalah master. Nggak taunya ternyata nggak seperti itu. Ternyata Bu Erika itu mulainya itu dari master. Jadi program pertama yang Bu Erika bikin itu program master. Dulu namanya itu step by step system. Ya, step by step system. Kenapa? Karena Bu Erika itu karena beliau tahu bahwa tanda grafologi itu lengkap banget dan dinamika itu penting, maka nggak boleh setengah-setengah. Prinsipnya dulu kayak gitu. Gitu. Jadi semua dimasukkan dinamikanya sehingga dan itu juga yang akhirnya mematahkan pandangan bahwa grafologi itu adalah pseudoscience. Karena pseudoscience itu saking orang-orang biasanya belajar dari yang ringkasnya, yang oh ini artinya apa, ini artinya apa, kemudian seperti seolah nebak kepribadian, jadinya itu orang-orang luar maka kayak pseudoscience gitu. Nah, Bu Erika mematahkan itu dimulai dari yang lengkap ini loh, seperti ini, dinamika seperti ini gitu. Nah, udah kayak gitu. Cuman memang tahun 80 90 gitu bisa dibilang orang-orang tuh kaget ya secara internasional itu kaget ngelihat programnya Bu Erika. Karena apa? Lengkap banget. Ya, lengkap banget dan wow gitu. Mirip kayak sekelasnya tuh kayak Clara Roman, itu internasional banget, tokoh terkenal banget. Nah, cuman banyak siswa yang akhirnya gugur, ya itu tadi ya gitu, banyak yang gugur. Nah, akhirnya banyak yang nanya, ada nggak yang basicnya, ada yang sederhananya gitu. Nah, Bu Erika, oke, akhirnya dibikinlah versi yang lebih sederhananya, namanya komprehensif gitu, yang didesain untuk orang yang bisa mengaplikasikan secara langsung dan bisa relatif mudah untuk bisa dibilang untuk umum ya, untuk hampir tanda kutip ya gitu, semua orang tuh relatif mudah belajarnya. Oh, 10 aspek kepribadian. Oh, oke, untuk seleksi bisa. Oh, untuk pasangan bisa, untuk penjurusan bisa, gambaran diri bisa. Jadi dibikin semudah mungkin, bahkan kalimat laporannya kan khasnya Bodeka gitu ya. Khasnya Bodeka itu memudahkan kita untuk membuat report, untuk ngukur apa dan sebagainya. Nah, dibikin seperti itu. Tapi
Konsekuensinya apa? Itu didesain untuk yang relatif mudah dalam sehari-hari. Cukup tuh ya komprehensif. Nah, ketika kita itu mau terjun sebagai grafolog profesional yang mana bukan sekedar apa yang kelihatan dalam sehari-hari, tapi bagaimana konfliknya, bagaimana indikasi masalah dalam dirinya, bagaimana dinamikanya lebih dalam sampai tadi ya, sampai yang indikasi antisosial, bahkan sampai kayak schizofren gitu, sampai bunuh diri, sampai apa dan sebagainya, dinamika yang dalam itu kan perlu juga tuh ya. Nah, itu diajarinya di master. Itu yang pertama. Nah, kemudian beda banget ketika kita itu belajar master. Master itu kan jadi bedanya gini, kalau di komprehensif, makanya kalau kita lihat tadi tuh, ya, nih, ya saya tunjukkan lagi ya, cara bacanya itu, kalau di komprehensif, itu kan tanda-tanda disebutnya itu, nih saya coba nih. Komprehensif mah nggak diajarin kayak gini. Jadi kalau di komprehensif kan misalnya huruf M langsung tuh, huruf, sorry, kalau dalam komprehensif mah analytical, detail, ya, tandanya I sama apa, ada titiknya. Imagination, tandanya loops. Kemudian eh, analitis, jadi udah langsung karakter kepribadiannya seperti apa, ya kan gitu. Oh, analitis, tandanya apa ya, gitu. Ya, perhatikan ya. Jadi kebalik nih. Kalau di komprehensif, eh, willpower, gitu kan. Jadi willpower-nya dulu yang dikasih tahu, baru tandanya apa. Ya kan gitu. Oh, oke, coretan yang tegas di sini. Kemudian misalnya eh apalagi ya, dominating gitu. Jadi dikasih tahu gambaran kepribadiannya apa, baru tandanya. Nah, kita lihat nih dibandingkan master. Kalau master nggak seperti itu. Master itu melatih kita dalamnya seperti apa. Bener-bener dari basic banget. Jadi nggak lagi. Nah, ini saya perbesar ya. Perbesar. Saya pencet lagi. Nah, perbesar. Nah, ini nih. Ya. Jadi dikasih tahunya itu adalah sudut di middle zone. Nah, ya baru ilustrasinya. Karena inilah sebenarnya yang melatar belakangi kenapa ada analitis, kenapa ada investigatif itu. Jadi kita master tuh lebih tahu why-nya dalamnya. Contoh lagi misalnya nih, final strokes from middle zones and in lower zones nih, yang jatuh ke bawah gini. Di komprehensif nggak dibahas. Kenapa? Karena ini dinamika yang lebih dalam. Nah, di master jelasin ya. Oh, kalau ternyata kalau ada tanda seperti ini, itu teh artinya apa? Ya. Kemudian dia masuknya ke apa? Oh, ini ngaruh ke autoritariannya. Initial stroke hook. Nih, kalau di komprehensif kan disebutnya cuma oh ini akuisitif, cuman gitu aja. Tandanya adalah inisial ini. Tapi di master enggak. Ini kemudian penjelasannya lebih lengkap ya, ini apa. Kemudian oh dia ternyata masuknya itu dampak ke personality-nya, dia bagian dari need for acceptance. Kemudian masuk juga di 4. 4 itu aspiration. Oh ternyata ini tuh bisa masuk aspirasi. Kemudian 28. Oh ternyata ini juga bisa masuk manipulasi. Wow, satu tanda bisa nyebar kemana-mana, itu gara-gara belajar di master. Jadi sangat beda ya gitu. Beda banget master tuh benar-benar kita nguasain why-nya. Atau kalau masak mah gini, kalau masak, kalau CHA itu kita belajar, oh ini nasi goreng, oh ini sop, oh ini bubur ayam. Nah kalau master itu dipecah lagi, bubur ayam itu terdiri dari apa, dibedah sama kita. Nasi goreng, ini nasi gorengnya isinya apa aja, bumbunya apa aja. Satu demi satu itu di ini kan. Oh ada ketumbar, tapi ketumbar sendiri itu bisa ngaruh kemana-mana, bisa dipakai untuk. Nah itu master. Beda orang yang udah belajar master, nganalisa beda sama CH gitu. Meskipun ya itu CH aja sebenarnya kalau untuk sehari-hari cukup, tapi kalau mau expert itu ini. Nah ini kepake ya. Saya belajar ini kan tadi 2008, berarti udah 18 tahun sampai sekarang. Alhamdulillah kepake. Baru belajarnya berapa tahun silam, gitu, hampir 20 tahun silam. Gitu, gitu Mbak Dila. Iya, keren banget. Iya. Jadi kalau untuk yang belum pernah belajar master, kebayangkan kalau di CHA kita coba belajar 10 aspek kepribadian, kalau di master kita sampai 40 aspek kepribadian dan benar-benar dinamika itu dalam banget. Dan sampai hal-hal yang sering tersembunyi yang nggak disadarin, misalnya di CHA tulisannya kesannya baik-baik saja gitu ya Kang Afif, tapi ternyata setelah kita gunakan master kelihatan nih, enggak loh, enggak sekedar baik-baik aja loh, masih ada kok sesuatu yang harus jadi catatan dari dianya. Nah, yang kayak gitu. Itu akan banyak kegali di master. Lebih banyak dinamika kita pelajari
pelajarin lebih dalam. Dan yang paling penting sih kalau saya pribadi yang kenapa saya bilang master itu penting, kita lebih belajar why-nya, how-nya, kenapa, mengapa tuh saling hubungan satu sama lain itu lebih lebih kebaca itu di master kayak gitu. Jadi gitu. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman yang pengen lebih tahu lagi nanti lebih dalam lagi tentang master, tadi boleh pertimbangkan ucapan Kang Afif atau kunjungi websitenya di Grafologi Indonesia /master atau grafo.id/master. Nah, itu tadi kan ada, bisa dibuka di sana, baca-baca nanti atau tanya-tanya juga sama Mbak Irna juga bisa. Seperti itu. Itu. Dan kalau untuk yang mau ikutan master ini nanti kita boleh setelah ini kita ada sesi tanya jawab ya. Nah, kalau misalnya ada yang mau ikutan master ini, di sini ada nggak yang masih belum master, masih ada kan tertarik untuk ini nggak boleh di chat. Kalau mau gitu, kalau tertarik untuk upgrade ke master boleh chat di kolom chat. Nanti saya kasih tahu harganya. Oh, Bu Melati, oke kayak gitu. Yang juga berapa nih? Di sini kalau master itu biayanya itu kan kita 14.750.000. Tapi, nah, seperti biasa, kalau di kita itu setiap ada webinar selalu ada tapi. Nah, seperti itu. Ada spesial untuk teman-teman di sini. Kalau teman-teman yang ikutan webinar hari ini, isi formnya hari ini, bayarnya nggak apa-apa nggak hari ini, tapi isi dulu formnya hari ini, dari 14.750 akan dapat super, 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 super spesial. Jadi, 13 juta aja. Enggak. Lebih spesial lagi. Dapatnya itu 12? Enggak. Lebih murah lagi. Cuma 11 juta aja. Jadi kalau buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau daftar, kebetulan kan kita akan mulainya minggu depan, tanggal 22 ya. 2 minggu lagi, boleh isi form dulu aja sekarang. Kayak gitu nanti dari 14.750 menjadi cuma 11 juta aja. Itu diskon yang super luar biasa. Nah, gitu. Tapi ada good news-nya lagi nih, lebih lagi nih good news-nya. Untuk yang baru belajar CHA, baru dalam 3 bulan ini, kalau mau ikutan master, bayarnya juga sama-sama 11 juta, tapi dapatnya ekstra, ada bonus khusus, karena ini apresiasi buat kita yang baru belajar, udah langsung mau lanjut lagi nih sampai master, kayak gitu. Untuk yang masih dalam 3 bulan ini baru daftar CHA-nya, kita dengan 11 juta bisa dapat 3 program. Dapat master, dapat evaluatif, sama pre-master. Itu nanti kalau evaluatif itu tanda-tanda kombinasi, tanda gabungan, pre-master itu penjembatannya, dan master itu ya ini yang barusan. Ini nanti bisa pakai, boleh. Kalau yang dalam 3 bulan ini berarti spesialnya dengan 11 juta dapat 3 program. Untuk teman-teman yang lain, untuk bisa ikutan master harusnya 14.750, cuma 11 juta. Tapi ini berlaku hari ini saja. Jadi kalau yang tertarik, silahkan diisi. Nah, formnya nanti coba ya saya tulisin di chat ya form pendaftarannya. Kalau form pendaftarannya bisa yang ambil di yang tadi aja di grafo.id /master ini. Seperti itu. Kalau misalnya nanti ada yang masih bingung dan segala macam, hubungi Mbak Irna aja. Nanti akan sangat-sangat dibantu oleh Mbak Irnanya gitu. Mbak, saya mau diskon ini apa segala macam, hubungi Mbak Irna. Seperti itu. Masih ingat nomor Mbak Irna kan? Yang selalu setia meng-WA setiap hari? Nah, itu Mbak Irna 0877, nanti saya tulisin di sini ya. 0877 777 0735. Saya aja sampai hafal nomor Mbak Irna. Nah, itu buat ibu-ibu, bapak, dan teman-teman yang mau daftar. Untuk yang riset ada diskon nggak? Ada. Nah, kalau misalnya kalau di tempat-tempat kursus yang lain, kalau mau ikutan lagi ya bayar lagi dong seharga kursus. Enggak. Kalau di sini kita mah bersahabat. Kita seperti tadi siapa kata Mas Irsat gitu kan. Kalau Karos dan Grafologi ini mah senang dengan alumninya, sering ketemu kita makin happy kayak gitu. Jadi kalau untuk yang mau riset ada 2 pilihannya. Mau riset online atau riset offline. Nah, gitu. Kalau riset online kita bayarnya murah sekali, cuma 300.000 kalau tidak salah ya. Nanti link riset nih saya kirimin link risetnya itu sebentar. Nah, ini boleh dicoba di grafo.id /riset. Nah, di situ bisa dilihat kalau untuk yang kelas master ini, kalau yang riset online-nya hanya 300.000 saja. Nggak mahal-mahal, itu seharga apa itu? Ya, seharga 300.000 lah. 300.000. Kalau mau yang ikutan yang master yang offline-nya, kita akan ada di bulan Oktober di Kota Bandung. Itu bisa risetnya cuma nggak sampai sepertiga dari si harga programnya. 3.500.000 itu untuk 5 hari di Kota Bandung, full day dari pagi sampai siang. Sampai sore, maaf. Nah, seperti itu.
boleh dipertimbangkan mana yang lebih cocok. Kalau saya sarankan sih ikutan online aja dulu, minimal ini aja dulu kayak gitu kan. Nanti kalau berasa ternyata butuh untuk offline-nya, ikutan. Tadi kata siapa ya, Mbak Riris tadi ya, ayo reunian gitu. Boleh reunian nanti di yang ikutan master yang offline ini. Kalau misalnya yang belum pernah ikutan master, mau langsung daftar offline juga bisa. Nanti dibantu sama Mbak Irna juga. Seperti itu. Itu. Jadi kalau ada apa-apa boleh tanya-tanya. Oh, sama ini ada yang nanya nih. Apakah ikut master harus lulus CHA dulu? Jawabannya adalah dedeng. Boleh banget. Jadi kalau ikutan master itu syaratnya adalah sudah pernah belajar CHA. Kalau belum lulus nggak apa-apa, karena kita tahu banget challenge-nya belajar CHA ini kadang-kadang ada waktunya yang kurang lah, apanya lah, jadi belum sempat lulus. Yang penting sudah belajar CHA, kenapa? Sudah tahu dulu dasarnya grafologi itu seperti apa, sudah dapat fondasinya. Jadi kalau yang penting itu sudah paham fondasinya seperti apa, baru boleh ikutan master. Makanya kita kasih nih, yang boleh ikut master tuh cuma yang sudah belajar CHA. Kalau aplikatif belum boleh. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada yang pengen ikutan master tapi kemarin terhalang karena belum pede, karena belum lulus CHA, nggak masalah sih sebenarnya. Ikut aja. Nanti karena belajarnya juga, ya udah tahu kan kalau belajar sama Kang Hafiz itu apa gitu. Sistematis banget, diajarin dari nol, bener-bener eh, keren banget, gampang dimengerti kayak gitu. Saya ini review pribadi nih, guru terbaik saya adalah Kang Afif gitu kan, karena penjelasannya enak banget untuk dimengerti seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum lulus CHA, boleh banget ikutan master. Gitu kalau untuk yang ini tentang CHA, tentang master ini. Nah, sekarang coba, apakah ada yang mau ditanya? Kalau sesi tanya jawab nih, kita buka ya sesi tanya jawab. Boleh bercerita tentang, bertanya tentang apakah master ini, atau gimana kendalanya ketika sedang belajar, atau misalnya ketika praktek menjadi di bidang profesional itu ada masalah, atau apa yang mungkin bisa dibantu dijawab dengan master ini, seperti itu tuh boleh. Atau mau ngajak teman-temannya di sini, ayo kita kerjasama, ada proyek nih, itu juga boleh. Dan mumpung ada Kang Afif di sini yang bisa membantu menjawab dan mengasih saran-saran sebagai orang yang sudah bertahun-tahun praktek sebagai grafolog. Nah, kayak gitu. Enggak, kalau misalnya ada yang mau tanyain. Langsung ngeblank ya. Kalau ditodong kayak gini, saya bingung mau nanya apa gitu. Mbak Dila izin tanya, Iya, mangga. kan kemarin saya ikutnya yang CHA, tapi belum menyelesaikan ujiannya yang terakhir, yang laporan karena banyak kendala di waktu. Nah, perasaan saya pernah lihat Mbak dari CHA itu ada yang tengah-tengah ya sebelum master itu ya. Ada program yang tengah-tengah itu. Yang tengah-tengah itu ada evaluated, ada pre-master. Iya. Itu tidak wajib, nggak harus kalau misalnya mau langsung ke master boleh, karena sebenarnya berbeda. Jadi gini, kita yang tengah itu ada evaluated sama pre-master. Evaluated itu boleh diambil setelah master atau sebelum itu juga boleh, karena evaluated itu bukan hanya sih, fokusnya ke kombinasi tanda-tanda kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih kita mencari orang yang attention to detail, misalnya kayak gitu di CHA gitu, kita lihat nih yang titiknya lengkap di semua di hurufnya. Tapi kita lihat di tulisan dia itu kok titiknya nggak ada nih, benar-benar nggak ada sama sekali. Tapi kita ngerasa orangnya detail loh. Nah, kalau kita belajar evaluated, kita bisa ngeliat walaupun di tulisan dia itu tidak ada titiknya, tapi ketika ada kombinasi trait ini ketemu trait ini ketemu trait itu, artinya adalah orang yang detail. Nah, seperti itu. Itu akan diajarkan di evaluated. Jadi nggak ngambil itu duluan, nggak apa-apa. Mau ngambil master dulu, nggak apa-apa. Nah, satu lagi namanya pre-master. Pre-master itu dibentuk untuk mengajarkan untuk orang-orang yang rada-rada kesulitan gitu loh, agak kaget gitu karena kadang apalagi yang sebelum-sebelum ini ya, sebelum dirombak oleh Kang Afif ini ya, master tuh scoringnya tuh bikin orang secara harfiah tuh bener-bener muntah gitu. Bener-bener ada yang sampai kayak gitu, sampai ada kepala yang ngebul kayak gitu. Supaya tidak shock, makanya kita sarankan jangan langsung master, ke pre-master dulu aja kayak gitu. Karena itu program jembatannya, biar nanti nggak kaget di masternya kayak gitu. Tapi kalau mau langsung master nggak apa-apa, apalagi dengan master yang terbaru sekarang, insya Allah akan lebih dimudahkan, insya Allah tidak akan muntah terhadap scoringnya lah, nah yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau master langsung. Berarti intinya di yang master itu udah termasuk yang evaluated sama pre-master gitu ya? Kalau di master nggak ada evaluated. Oke, Kalau berarti yang pre-master aja yang scoring tadi ya? Iya, kalau pre-master itu tuh kombinasi aspeknya masih di CHA, seperti CHA, tapi cara Hmm. scoringnya sudah master. Nah, Oh, kayak gitu. oke. Oh, Makasih ya Mbak Dila. sama. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mau sharing? Dila, Ya, gimana Bu Umi? Silahkan.
Ini saya barusan coba apa namanya klik riset yang di kelas grafi online. Terus di sini ternyata kok di saya belum ada ya di member area saya untuk inan CM apa CM apa on apa sih di sini tuh kelas webinar online Master CMHA ini hanya dapat dipesan bersama produk atau langganan ini program Master CM Programologi paket C dan sebagainya. Berarti di Oh, member area saya itu belum ada masternya bagaimana nih? nah, kemungkinan besar Bu Umi adalah siswa lama, gitu kan. Daftarnya udah dulu-dulu banget, jadi tidak terdeteksi di sistem kita udah ikutan master kayak gitu. Karena di Iya setting tuh benar, yang 2018, riset, 2017. nah tuh kan kita member areanya baru ada 2018 nih, jadi Betul. belum terdeteksi. Nanti nggak apa-apa, coba habis ini boleh chat dulu di kita username-nya apa, nanti kita kita iniin, kita bantuin daftarnya. Gitu. Oke. Jadi kalau untuk ini sekedar informasi kan member area itu kan dari adanya 2018. Jadi kalau siswa-siswa lama kadang-kadang tuh belum terdaftar ada program masternya. Sementara untuk riset itu kita kita setting hanya boleh diambil orang yang sudah terdaftar di sistem itu. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin macetnya di sana. Kalau ada yang kayak gitu lagi, kok boleh kabarin kita nanti kita bantu. Gitu. Makasih Mbak Dila. Sama-sama. Oke, masih ada yang mau bertanya? Kalau Halo Mbak Dila, Afif, ya, selamat oh, malam. Mas Aldi, apa kabar? Udah lama nih. Apa Ini kabar? Ya, peserta master ya, kita tahun kemarin nih. ya, salam kenal semua juga. Kang Afif, Mbak Dila ada yang mau saya tanyakan sebenarnya. Sebenarnya ada dua hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama itu memang selama saya menjadi praktisi grafolog itu ada kendala sebenarnya, Kang Afif. Sebenarnya lebih ke minta saran aja sih. Kalau yang pertama itu gimana sih Kang Afif cara kita bisa bikin kesimpulan tuh yang dalam gitu. Karena kan kalau untuk eh, bikin kesimpulan terutama untuk pada saat recruitment and selection itu kan mereka tidak butuh terlalu panjang dalam hal dinamika kepribadian ya. Tapi memang dia perusahaan lebih butuh untuk kurang lebih seperti apa nih individunya gitu Kang Afif. Itu untuk pertanyaan pertama Kang Afif. Apakah ada tips dan trik Kang Afif sama Mbak Dila gitu sebagai praktisi grafolog yang memang sudah berpengalaman gitu. Karena kemarin kebetulan sempat ada klien juga dari recommendation selection memang nah di situ kendalanya gitu beberapa kali saya mencoba untuk melihat nih dari mana nih saya ambilnya apakah per aspek apakah memang hanya yang dibutuhkan oleh perusahaan ya, tapi memang ketika saya baca lagi kok kurang dalam terusnya gitu kayaknya saya harus tanyakan nih ke yang lebih master gitu. Itu untuk pertanyaan pertama Habib Manila mungkin itu dulu aja. Oke, mau dijawab dulu atau mau pertanyaan kedua dulu? Oh boleh Kang Habib yang pertanyaan kedua dulu ya sekalian. Oke, Oke Kang Habib kalau yang pertanyaan kedua sih sebenarnya lebih ke informasi Kak Hafiz. Jadi kayak saya itu kan sebenarnya tipikal orang yang memang ketika ingin memberikan suatu statement kepada klien itu harus ada datanya dari mana, terutama jurnalnya dan penelitiannya seperti apa gitu. Saya memang sudah banyak mengumpulkan jurnal-jurnal di luar sana yang berkaitan dengan grafologi. Nah, apakah memang di AKP grafologi ini ada gitu, misalnya mengumpulkan jurnal-jurnal penelitian yang bisa membantu saya untuk menjelaskan nih kepada klien bahwa ini tuh bukan pseudoscience sih, bahwa jurnalnya ada seperti ini dipublish tahun sekian gitu dan bahkan mungkin di sampai Sinta berapa nih mungkin gitu ya di jurnal mana gitu mungkin seperti itu Kang Habib siapa tahu bisa diberikan dibagikan sedikit-sedikit Kang Habib. Ya, Terima saya kasih sepakat banyak. nih. Saya sepakat nih sama Kang Aldi nih, karena kami di dunia akademis nih, ini masih menganggap kayak begitu soalnya ya. Betul, betul. oke, oke. Bagus, bagus banget ya. Dan mungkin rekan-rekan yang lain juga ada pertanyaan serupa ya. Sama, saya juga waktu itu. Apalagi saya ingat banget tuh yang paling pertanyaan, kan saya tuh masuk ke kampus-kampus ya, Fakultas Psikologi itu juga dipertanyakan. Ya. Padahal psikologi ya gitu. Nah, yang pertanyaan yang menurut saya paling dalam itulah ketika waktu itu diminta sama PUPR. Ya, waktu PUPR, karena se-Indonesia kan, permintaan dari Pak Presiden waktu itu Pak Jokowi, eh, melalui Kementerian PUPR, dan kami harus mempresentasikan ya di depan mereka dan juga di depan para perwakilan-perwakilan dari universitas-universitas yang ada fakultas psikologinya di Indonesia gitu. Nah, pada saat itu ya sudah saya sampaikan apa adanya dari penelitian-penelitian nanti saya tunjukkan ya itu untuk jawaban kedua. Nah, tapi sebelum itu saya coba yang pertama dulu bagaimana caranya bikin kesimpulan yang dalam ya tips dan triknya. Eh,
kalau Bu Erika Karos itu mengajarkannya, kalau misalnya Mas Aldi buka lagi di buku yang modul 3, ya, buku modul 3 di CHA, atau di buku 1 di master, gitu, itu Bu Erika ngejelasinnya kayak gini. Kalau di buku 3, itu eh, menyarankannya ada 2 cara. Satu adalah secara sistematis, aspek 1, aspek 2, aspek 3. Yang kedua adalah dari apa yang keunggulannya, apa yang mencolok, gitu. Nah, yang satu itu biasanya dipakai sama yang umum. Jadi kalau umum mau belajar pertama kali bikin aja seperti itu. Tapi kalau tadi pertanyaannya gimana supaya langsung dalam to the point, maka diambil dari yang menonjol pada yang bersangkutan. Misalnya contohnya Mas Aldi lagi rekrutmen 10 orang. Kan 10-10 ini pasti akan ada perbedaannya, ya kan gitu. Mana yang mencolok, mana yang tidak gitu. Kalau kita per aspek, mungkin jadinya kayaknya tuh monoton. Maksudnya monoton tuh pola pikir, emosi, ini gitu, meskipun isinya beda-beda ya, tapi kayaknya monoton. Nah, beda halnya ketika Mas Aldi menyampaikannya itu dari masing-masing yang menonjol, maka akan kelihatan beda-bedanya. Misal si A PD-nya tinggi, dimulai dari situ ya. Dari ini ya, dari tulisan tangannya ini, hasil tesnya terlihat bahwa A ini memiliki rasa percaya diri yang tampak dominan. Beliau gini 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 gini. Beda sama si B. Si B misalnya nih, misalnya tulisannya rapi, organize gitu, atau manualistiknya tinggi, dimulai dari situ ya. Nah, ketika dimulai dari situ, maka nanti akan kelihatan meskipun ringkas tuh, oh ya nih menonjol keunggulannya apa gitu. Nah, kemudian setelah yang unggul, baru ditutup sama diikutin sama ada tanda negatifnya nggak? Ada tanda bukan ditutup ya, diikuti, sorry. Ada nggak yang kurang baiknya? Ada nggak yang kurang oke-nya gitu? Nah, baru masuk situ. Sayangnya saran pengembang atau saran pengembangannya adalah apa? Lagi tutup lagi sama yang umum, baru itu terakhir sama keunggulan lagi gitu. Jadi kalau misalnya dia waktu bacanya terbatas, dapat yang unggulnya aja, baru notes-nya umum, baru utamanya gitu. Itu kalau umum. Nah, kalau untuk rekrutmen eh sorry, tadi untuk umum ya. Kalau untuk rekrutmen itu kan biasanya ada posisinya. Ya, posisinya. Nah, maka setelah ini baru dikasih kesimpulan lagi ke posisinya itu. Nah, dengan gambaran ini itu seperti apa gitu. Itu kalau dari CHA. Nah, kalau dari eh, eh, nah, sebentar, saya ingat-ingat dulu ya. Kalau CHA itu ada di bundel di sini. Mungkin kalau Mas Aldi masih ada bukunya, ini saya searchkin dulu sebentar. Sama yang teman-teman yang udah mulai bikin report ya, ini bisa jadi tips. Karena kalau ketika belajar itu, nah, saya buka dulu ya, kursus CHA di bundel. Ya. Jadi unik ya, kita itu unik. Saya juga termasuk waktu belajar ngalamin gitu. Jadi kan waktu pertama-tama Anda belajar grafologi itu kan fokusnya ke tanda-tanda. Ini tuh artinya apa, ini tuh tandanya apa gitu. Nah, ketika kita udah tahu tanda, ya, ini anggap kita baru belajar ya, kita ingat-ingat lagi waktu baru belajar. Waktu kita baru tahu tanda, kita merasa kita udah menjadi grafolog. Ya, jadi, wah saya udah tahu tandanya nih, gitu. Ya, saya udah bisa jadi grafolog. Nah, ketika ada klien minta dianalisa, kita mau nulis report, baru di situ kita ngerasa, bentar. Gimana ya caranya? Nah, baru tahu bahwa kita teh kurang, gitu kan. Oh, ternyata ada ilmunya bikin report. Akhirnya, apa yang terjadi? Pada saya waktu itu, saya balik lagi, buka-buka lagi bukunya. Gitu. Jadi kebayang ya, yang tadinya udah siap, katanya, bentar, ternyata saya belum sesiap itu. Saya mundur lagi. Nah, terus seperti itu. Jadi memang wajar pertanyaan Mas Aldi ini. Nah, karena itu berulang kali, makanya saya sempat masukkan di bundel CHA. Ya, di CHA, saya coba lihat ya. Ini saya lupa di halaman berapa. CHA, nah, mungkin kalau teman-teman punyanya yang versi 2025. Ini CHA juga lagi saya update juga ya, si bundelnya. Bentar, lagi loading. Kita lihat ya. Nah ini, Mas Aldi. Nih, di panduan teknik menulis laporan grafologi, ini akhirnya saya tulis di situ ya. Apa yang bisa kita lakukan ya? Kita coba lihat nih halaman 53. Ini sama ya teman-teman yang lain yang mau menganalisa,
ini disarankan buka lagi bundelnya 53. Nah, ini dia. Nah, ini panduan teknik menulisnya. Jadi untuk kalimat pembukaan, kemudian masing-masing aspek. Nah, ini yang tadi saya cerita ya, agar ngalir bisa dimulai dari apa dulu, apa dulu, apa dulu gitu. Kemudian terakhir baru apa. Penutupan seperti apa. Khusus untuk jenis laporan rekrutmen, kita bisa membuat laporannya itu pertama pelajarin dulu apa gitu. Nah, ini ya, jadi ini bisa dilihat di bundel CHA. Nah, kemudian kalau dulu kan saya nggak ada ini nih ya. Waktu itu apa yang membuat akhirnya saya itu bisa dibilang yakin ya, pede gitu untuk bikin report, itu ada satu bukunya Bu Erika. Saya yakin teman-teman di sini sebagian besar punya, yaitu adalah yang namanya tuh ini, bukunya Bu Erika Karos, Analyze Like a Pro. Nah, ya, nah ini nih, Analyze Like a Pro. Jadi Analyze Like a Pro itu ini nggak ngajarin kita ya, isinya itu adalah Bu Erika membuat report, Bu Erika membuat laporan, ada 15 contoh gitu. Tujuan di sini adalah untuk modeling. Modelingnya saya kecilin ya. Saya kecilin di sini sebentar ya. Nah, ini ya. Jadi di sini itu nah ini ya. Jadi ada tulisan tangan, ada analisa, kemudian di sini ada penjelasan-penjelasannya. Ya gitu, penjelasan-penjelasannya. Nah, saya belajar dari situ. Ini buat saya pribadi ini bantu banget. Oh, Bu Erika kayak gini ngitungnya. Oh, ngukurnya kayak gitu gitu. Nah, itu kayak gitu. Nah, jadi ini insya Allah bisa. Nah, kalau di master itu bisa ngelihat yang reportnya Tamara. Bukan Tamara, sorry. Tamara itu CHA. Nah, ini nih. Mulai dari sini. Relating traits to each others. Ya. Nih, guideline for writing descriptive. Ini juga ini bagus banget. Gitu. Nah, itu bisa. Ya. Atau kalau misalnya mau ngelihat lagi materinya, rekamannya ada ya di member area itu bisa. Nah, itu untuk jawaban yang pertama. Ya. Untuk bikin ininya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana untuk kalau misalnya ada yang nanyain. Ya. Itu saya ada ini ya, mungkin kalau misalnya ada yang mau boleh ya, sebentar saya buka dulu. Validitas reliabilitas. Mas Ali udah sempat ngelihat validitas reliabilitas belum? Sudah, Kang. Sudah. Udah ya. Nah, itu menurut saya bagus ya. Bentar, saya buka dulu filenya. Nah, ini nih ya. Jadi validitas reliabilitas itu ada banyak ya materinya, ada banyak. Ini contoh cuplikannya aja. Nah, di sini saya masukin beberapa dari penelitian-penelitian yang saya temukan dan yang saya ngerti ya saya bisa baca gitu. Karena kebanyakan bahasa Perancis, bahasa Jerman saya nggak ngerti, jadi ya sudah gitu. Nah, ini ya gitu, ini penelitian-penelitiannya. Nah, dari sini ini menurut saya ini oke ya gitu, bisa meyakinkan lah gitu. Apalagi kalau kita bisa menceritakan ya, nih ini di Eropa ya, di alat tesnya seperti apa gitu. Kemudian buku ini bagus nih, buku ini penelitian grafologi banyak ya. Psychological Basis of Hermeneutic Analysis ya, dia ngebandingin sama alat tes lain. Tes retest validity kesimpulannya Monaco banyak ya gitu. Nah, ini silakan. Cuman memang disarankan bukan sekedar tahu ini, kalau memungkinkan baca isinya, atau kalau mau shortcutnya, jalan cepatnya itu adalah bisa buka di sini. Buka di grafologiindonesia.com. Kemudian masih ingat linknya? VR. Singkatan dari validitas reliabilitas. Ya. Diklik, nanti di redirect dia. Nah, ini ya. Nah, tonton aja ini. Ketika nonton ini, insya Allah mudah untuk menjelaskan ke orang lain. Karena saya udah bikin ya
tantangan dari orang seperti apa, orang biasanya dari sudut pandang apa, kalau ada konflik seperti apa, yang oh itu shadow science dan sebagainya itu udah jelasin di sini, termasuk cara kita menjelaskannya seperti apa. Tonton ini nggak panjang ya gitu, tapi insya Allah setelah ini kalau ada yang nanya itu bisa. Mungkin gitu, Mas Aldi dan rekan-rekan yang berhubungan sama penelitian ini. Oke, terima kasih banyak Kang Afif, Madila, makasih banyak. Thank you Bang Afif. Itu kalau misalnya banyak, emang itu benar-benar salah satu pertanyaan yang paling banyak gitu kan, kualitas rehabilitasnya, penelitian dari mana, sumbernya dari mana. Itu udah dirangkum, itu tadi di chat udah saya tulisin juga linknya. Jadi kalau misalnya mau cek-cek lagi silahkan. Dulu awalnya ini bukan aksesnya nggak di ini terbuka buat umum ya Kang Afif ya, cuma untuk orang yang program suplemen doang. Tapi karena saking banyaknya pertanyaan ini, akhirnya ya udah untuk bagian ini dibuka untuk umum buat teman-teman, semua siswa, semua orang yang nanya-nanya bisa diarahkan ke halaman ini kalau ingin tahu tentang rehabilitas dan validitasnya dari si grafologi itu sendiri. Kayak gitu. Nah, gimana? Apakah masih ada pertanyaan? Kalau udah nggak ada, mungkin kita sudah di penghujung acara gitu. Tapi kalau masih ada, masih ada kita kasih satu kesempatan lagi untuk pertanyaan. Oh, kayaknya udah nih muka-mukanya udah paham, udah ngerti. Karena nanti yang paling akan berasa itu setelah praktek sih, setelah praktek udah nyoba terjun ke lapangannya, terus ada yang hal-hal yang aneh, itu baru nanti nanya lagi, konsultasi lagi. Nah, biasanya tuh salah satu ciri khas orang yang riset adalah orang yang ketika sudah di lapangan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang, wah kemarin kayak ini nggak ke ini deh pas di kursusnya kayak gitu kan. Nah gitu. Jadi untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian, kalau mau riset sekali lagi bisa nanti linknya di grafo.id riset, silahkan biar rasakan grafologi master yang terbaru ini, rasakan perbedaan kemudahannya. Untuk Bapak Ibu yang masih belum daftar master, masih CHA tapi pengen lanjut master, bisa di grafo.id/master. Percayalah ini amat sangat bermanfaat. Tanyakanlah kepada teman-teman yang sudah belajar master, pasti akan merasakan manfaatnya karena lebih dalam, lebih tahu logika dari grafologi itu sendiri, apa, kenapa, dan mengapanya, saling keterhubungannya gimana, hal-hal yang tersembunyi akan banyak dibuka di master. Kayak gitu. Mungkin itu. Masih ini Bu Serli ya. Bu Serli, ini pertanyaan terakhir ya Bu Serli. Silahkan kalau Bu Serli mau bertanya. Mangga. Iya, Mbak Dila, aku cuma mau nanya ini doang. Jadi kalau kita ikut yang master lama, terus misalnya kita resit. Nah, Ya. ujian yang kita kumpulkan itu ikut dari yang master baru apa yang metode master lama? Thank you, Kak. Oke. Kalau untuk siswa lama sampai periode ini kita masih oke, silahkan Pak selesaikan yang lama dulu. Nah, kayak gitu. Karena pasti udah ada yang setengah jalan, udah tinggal 3/4, tinggal dikit lagi misalnya, itu juga masih ada. Jadi silahkan, mumpung nih Kang Afif belum launching nih program ujian terbarunya. Nanti kalau misalnya sudah launching program ujian terbaru, kita mungkin akan ya udah akan kita minta untuk kerjaan yang terbaru. Nah, selagi belum, yuk semangat teman-teman diselesaikan yang kemarin-kemarinnya itu. Tapi kalau misal mau nunggu, kayak saya mau ikutan riset dulu, saya pengen yang baru, ya itu boleh juga. Tapi kalau saya sarankan sih, mending selesaikan yang udah dimulai, gitu. Berarti Mbak Dila kalau kita resit itu bukunya pakai yang sama nggak? Kalau mau pakai yang sama nggak ada masalah, karena pada intinya masih sama aja. Tapi kalau pengen yang terbaru, pengen dapat ngelihat ilustrasi-ilustrasi yang terbaru, susunannya yang sedikit berubah, itu bisa nanti diorder aja buku yang terbarunya. Oh, jadi kita bisa itu dari awal sampai akhir sama juga gitu. Maksudnya jadi paket yang terbaru resit ini satu bundling juga gitu. Kalau bukunya nanti kita pasti jual, bukannya kalau mau beli itu pasti bundling kayak gitu, karena kita tidak diizinkan untuk menjual terpisah seperti itu. Tapi nanti yang paling banyak berubahnya itu adalah di buku 1, 3, sama 7 ya kalau nggak salah ya Kang Afif ya. Seperti itu. Ada kemungkinan juga nanti di buku part-part yang lain ada sedikit perbedaan, tapi yang paling kelihatan juga nanti adalah di bundelnya. Nah, seperti itu. Boleh nanti misalnya tertarik, boleh nggak cuma bundelnya aja, nggak termasuk satu set bukunya, itu boleh. Gitu. Itu nanti di kelas akan kita umumkan kalau misalnya ada yang mau bundelnya, boleh. Kalau misalnya mau ada yang bukunya, boleh. Tapi kita tunggu dulu, kalau untuk buku kita tunggu dulu prosesnya udah selesai apa belum dan berapa harga dari percetakannya. Seperti itu. Oke, makasih Mbak Dila. Sama-sama Bu Sherly. Ya, baiklah begitu. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dan Kang Afif yang sudah sharing ilmu, sharing hal-hal terbarunya, seperti itu. Jadi kalau misalnya, sekali lagi, saya ingatkan kalau mau riset di grafo.id, kalau mau daftar, kesempatan
hari ini saja boleh di grafo.id/master cuma 11 juta untuk semuanya. Kalau semuanya harusnya ada bayarnya 14.750.000, untuk yang ngisi form hari ini jadi cuma bukan 13, bukan 12, jadi 11 juta aja. Kalau untuk yang baru daftar KHA-nya baru dalam 3 bulan ini, kita kasih bonus lagi nih. Udahlah cuma 11 juta, dapatnya pre-master, evaluated, sama master. Akan lebih lengkap lagi. Kalau 3 program, nanti 3 sertifikat juga ya. Nah, kayak gitu. Jadi boleh dipertimbangkan minimal isi aja formnya dulu, diamankan dulu kursinya. Nah, kita istilahnya gitu, amankan kursinya dulu. Nah, gitu. Bayarnya nggak sekarang, boleh. Gitu. Oke, mungkin kita sampai di sini. Oh, bentar, kita ada yang ketinggalan. Kita belum foto bareng loh. Kita harus ada bukti nih kalau kita tuh sudah sempat Zoom bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu yang masih mukanya yang masih kinclong, mungkin boleh di on cam-kan lagi, kita akan foto bersama dulu. Sudah mulai di on cam. Bentar, punya saya hilang lagi nih. Nah, mungkin akan diberi aba-aba. Ini masih ada yang mau on cam lagi mungkin? Kita tunggu sedikit lagi ya. Kita kasih waktu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita siap-siap foto. Dikasih aba-aba oleh saya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Berikutnya, mau gaya bebas. Nah, Mas Irsa tuh udah keluar nih jempol bapak-bapaknya nih. Boleh, kalau mau kasih jempol boleh, mau kasih peace juga boleh, kayak gitu. Oke, 1, 2, 3. Kayak gitu. Mau ada request gaya atau udah cukup? Oke lah, sekali lagi ya, biar kita afdol. Biasanya foto terus 3 kali, kayak gitu. Oke, 1, 2, 3. Sip. Ah, ini keren-keren banget ini. Ini kalau misalnya mau mau diposting di media sosial, boleh banget loh tag kita, nanti akan kita bantu repost. Karena gini, ini tuh salah satu tips ya, apalagi nanti kan Bapak Ibu sini kan mau jadi seorang grafolog profesional kan. Kita harus berani jual diri. Kita harus sering-sering menunjukkan diri kita ke orang lain dan aktif di bidang grafologi gitu kan. Jadi setiap ada event-event yang berhubungan dengan grafologi, ketika sedang menganalisa, sedang klien atau apa, sering-sering posting aja gitu kan. Posting-posting di media sosial, nanti kalau misalnya perlu tag grafologi akan kita bantu repost itu story-nya. Jadi kita juga bisa, followers kita bisa ngeliat nih para alumni-alumni kita, para grafolog-grafolog kita, jadi sama-sama nanti dapat followers tambahan. Nah gitu, itu salah satu tips untuk menjadi seorang grafolog yang dikenal oleh banyak orang. Nah gitu, kalau makin dikenal, makin banyak klien, makin banyak duit. Gitu. Oke, maka kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kembali buat Kang Afif atas materi dan insight-nya malam ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir, sudah mengisi chat, bertanya, dan terutama yang udah saling sharing pengalaman nih. Nanti kita akan kirimkan bukunya. Semoga setelah acara ini, teman-teman bukan hanya makin paham tentang apa yang terjadi di update program Grafologi Master, tapi juga semakin yakin bahwa perjalanan jadi grafolognya itu emang bertahap dan bakal sukses nih kalau bisa kita berani prakteknya. Nah, seperti itu. Jadi nggak harus sempurna, nggak harus langsung bisa semuanya, tapi yang penting kita terus belajar, terus praktek, dan punya sistem yang membantu kita untuk berkembang gitu. Gitu ya. Oh, ada good news. Tadi Kang Afif nge-DM saya gitu, private saya gitu kan. Kayaknya untuk orang yang hadir semua hari ini juga harus dikasih apresiasi dong, bukan cuma orang yang tadi ngasih testimoni, bercerita, bukan cuma Bu Uci, cuma Mas Irsyad sama Bu Anggreni doang nih yang harus dikasih hadiah kayak gitu. Jadi semua yang hadir hari ini juga akan kita kirimkan e-book terbarunya. Cuma bedanya gini, kalau yang Mbak Uci, Mas Irsyad tadi dapat buku e-booknya 2 judul, kalau untuk yang teman-teman semua nanti dapat 1 judul kayak gitu. Thank you so much loh Kang Hafiz sudah mau berbagi bukunya gitu. Padahal tadi cuma buat orang bertiga ini loh, akhirnya semuanya dapat itu. Boleh. Nanti kita kirimkan mungkin di grup ya, di ininya. Atau boleh deh nanti japri aja ke Mbak Irna, nanti bakal dibantu kirim sama Mbak Irna. Tapi mungkin nggak hari ini ya, besok pagi lah kita kirimnya di jam kantor. Takutnya Mbak Irna nanti sampai ada yang ngechatnya jam 11 gitu kan, mau tidur, masih harus balas chat gitu kan. Gitu. Jadi boleh nanti dicat aja biar dikasih bukunya gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak semuanya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan, bisa sharing grafologi lagi. Kalau misalnya ada proyek-proyek juga bisa saling sharing-sharing. Baiklah, sampai sini aja acara kita. Terima kasih banyak. Dengan ini acaranya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Betul. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dila. Makasih Mbak Dila, makasih teman-teman semua, Makasih Kang semangat, Afif. happy banget. Makasih Kang Sampai Terima jumpa Afif. kasih lagi. Kak Afif. Makasih Mbak Dila. Makasih semua.